Suasana pagi di lobi utama. Rumah Sakit Internasional Medika Utama biasanya sangat tenang dengan aroma antiseptik yang bercampur dengan keharuman bunga segar dari sudut ruang tunggu eksekutif. Namun, ketenangan itu seketika pecah ketika suara teriakan melengking dari seorang pria berpakaian jas mahal, mulai menggema di seluruh koridor luas yang berlantai marmer, mengkilap tersebut. Para pengunjung dan staf medis yang sedang berlalu lalang terhenti sejenak. Menoleh ke arah sumber suara yang berasal dari dekat meja pendaftaran pasien darurat, di mana seorang pria tampak sedang meluapkan kemarahan yang meluap-luap kepada seorang wanita hamil. Pria itu adalah Bram, seorang pengusaha muda yang baru saja mendapatkan sedikit kesuksesan di dunia properti, yang kini sedang berdiri dengan wajah memerah karena amarah yang tidak terkendali. Di hadapannya, Maya, istrinya yang sedang mengandung 7 bulan. Tampak gemetar hebat, sambil memegang perutnya yang besar dengan air mata yang terus mengalir membasahi pipinya yang pucat pasi. Tanpa memedulikan tatapan mata dari puluhan orang di sekitarnya, Bram tiba-tiba mengangkat tangannya dengan cepat dan mendaratkan sebuah tamparan keras di pipi kiri Maya hingga wanita malang itu tersungkur di atas lantai marmer yang dingin. Suara benturan tubuh Maya dengan lantai menciptakan keheningan yang mencekam selama beberapa detik sebelum akhirnya suara bisik-bisik ketakutan mulai terdengar dari kerumunan orang yang menonton tanpa berani ikut campur. Bram tidak menunjukkan rasa penyesalan sedikit pun. Justru dia melangkah maju untuk kembali mencengkeram lengan istrinya dengan kasar, sambil terus melontarkan kata-kata makian yang sangat merendahkan martabat seorang wanita. Namun, sebelum tangannya sempat menyentuh kulit Maya untuk kedua kalinya, sebuah suara wanita yang sangat dingin, namun penuh wibawa menginterupsi tindakan brutal tersebut dari arah belakang kerumunan, yang segera memberi jalan bagi sosok tersebut. Wanita yang baru saja datang itu adalah Arini, eksekutif manajer dari Medika Utama, yang dikenal karena kecerdasannya yang luar biasa dan sikapnya yang selalu tenang, namun sangat mematikan bagi lawan bisnisnya. Mengenakan setelan blazer berwarna biru navy yang sangat pas di tubuhnya, Arini berjalan mendekat dengan langkah kaki yang teratur, namun memberikan tekanan psikologis yang sangat kuat bagi siapapun yang melihatnya. Wajahnya yang cantik, namun datar tidak menunjukkan emosi yang berlebihan. Tetapi sorot matanya yang tajam, bak elang segera mengunci sosok Bram yang saat ini masih memegang lengan istrinya dengan sikap sangat arogan. Saat jarak mereka semakin dekat, jantung Arini seolah berhenti berdetak selama 1 detik ketika dia melihat wajah wanita hamil yang sedang terisak di lantai tersebut dengan lebih jelas. Ada sebuah memori lama yang mendadak muncul di benaknya. Sebuah ingatan tentang seorang adik sepupu kecil yang ceria sebelum keluarga besar mereka terpecah akibat konflik internal belasan tahun yang lalu. Meskipun wajah wanita itu kini tampak sangat menderita dan dipenuhi luka memar, Arini sangat yakin bahwa wanita yang sedang dianiaya di depannya ini adalah Maya, kerabat darahnya yang sudah lama hilang dari jangkauan pencarian keluarga besarnya. Arini segera memberi isyarat kepada 2 petugas keamanan rumah sakit yang berdiri tidak jauh darinya untuk segera mengamankan posisi dan memastikan pria kasar itu tidak melakukan tindakan fisik lebih lanjut. Dengan suara yang sangat tenang namun penuh otoritas yang tidak bisa dibantah, Arini memerintahkan staf medis untuk segera membawa Maya ke ruang unit gawat darurat, guna mendapatkan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi janinnya. Sementara itu, dia sendiri berdiri dengan tegak tepat di hadapan Bram, menutup akses pria itu untuk kembali mendekati istrinya. Sambil memperhatikan setiap detail dari penampilan pria yang tampak sangat tidak beradab tersebut, Bram yang merasa terganggu dengan campur tangan Arini segera melepaskan cengkeramannya dan berbalik menghadap sang manajer dengan wajah yang penuh dengan penghinaan, serta sikap yang sangat meremehkan seorang wanita. Dia melihat Arini hanya sebagai seorang karyawan rumah sakit biasa yang mencoba ikut campur dalam urusan rumah tangga pribadinya, yang menurutnya tidak seharusnya menjadi beban bagi orang luar manapun. Dengan nada suara yang sangat tinggi dan sombong, Bram mulai menggertak Arini, mengancam akan menuntut pihak rumah sakit jika mereka tidak segera menyingkir dan membiarkan dia membawa istrinya pulang secara paksa dari tempat itu.
Kamu tahu siapa saya? Saya adalah klien penting di sini dan saya punya banyak koneksi dengan Dewan Komisaris rumah sakit ini. Jadi sebaiknya, kamu jangan sok pahlawan, teriak Bram sambil menunjuk wajah Arini. Dia tidak menyadari bahwa wanita di depannya ini adalah pemegang kendali penuh atas operasional harian seluruh fasilitas medis kelas atas ini. Bukan sekadar manajer tingkat menengah yang bisa diintimidasi. Bram merasa bahwa uang dan kekuasaan kecilnya sudah cukup untuk membuat siapa saja tunduk padanya. Termasuk wanita yang menurutnya hanya seorang pegawai yang sedang mencari perhatian dengan mencampuri urusan orang lain yang sangat kaya. Arini tidak terpancing sedikit pun oleh teriakan kasar Bram. Dia justru tersenyum sangat tipis yang hampir tidak terlihat. Sebuah senyuman yang biasanya menandakan bahwa lawan bicaranya baru saja menggali kuburan mereka sendiri. Tanpa membalas teriakan tersebut, Arini mengeluarkan ponselnya dan memberikan perintah singkat kepada asisten pribadinya melalui sambungan telepon untuk segera membatalkan semua janji temu dan mulai mengumpulkan data mengenai identitas pria ini. Dia tahu bahwa menghadapi orang seperti Bram tidak bisa hanya dengan emosi, melainkan harus dengan serangan strategis yang akan menghancurkan seluruh fondasi kehidupan dan harga diri pria arogan itu secara perlahan. Namun sangat pasti, petugas keamanan mulai bergerak mendekat untuk mengawal Bram keluar dari area publik rumah sakit agar tidak mengganggu ketenangan pasien lain yang sedang berada di sekitar lobi utama tersebut. Bram yang merasa sangat tersinggung karena diperlakukan seperti pengacau mulai berteriak-teriak, memanggil nama direktur rumah sakit. Mengklaim bahwa dia akan memastikan Arini dipecat dari pekerjaannya sebelum matahari terbenam hari ini. Dia tidak tahu bahwa Arini sedang mengamati setiap gerak-geriknya dengan tatapan yang dipenuhi dengan rasa benci yang tertutup oleh profesionalisme. Karena bagi Arini, pria ini bukan hanya sekadar pelaku kekerasan, tetapi juga penghancur kebahagiaan anggota keluarganya. Setelah Bram berhasil digiring menjauh oleh petugas keamanan menuju ruang interogasi sementara, Arini segera melangkah menuju ruang unit gawat darurat dengan langkah yang jauh lebih cepat dari biasanya. Di dalam ruangan yang didominasi warna putih bersih itu, dia melihat Maya sedang terbaring lemah dengan selang infus yang sudah terpasang di lengannya. Sementara dokter sedang melakukan pemeriksaan ultrasonografi. Arini merasakan dorongan emosional yang sangat kuat untuk memeluk wanita itu. Namun dia menahan dirinya agar tetap terlihat profesional di depan para staf medis lainnya yang sedang bekerja keras memantau kondisi kesehatan janin Maya yang sangat rentan. Dalam hati, Arini bersumpah bahwa dia tidak akan membiarkan seujung rambut pun dari Maya disakiti lagi oleh pria pengecut yang hanya berani menunjukkan kekuatannya di depan wanita yang lemah. Dia mulai merencanakan setiap langkah yang akan diambilnya. Mulai dari proses hukum yang sangat ketat hingga penghancuran reputasi bisnis Bram yang selama ini sangat diagung-agungkan oleh pria sombong tersebut. Arini menyadari bahwa ini adalah awal dari sebuah peperangan panjang. Namun dia memiliki semua kartu truf di tangannya. Dan dia akan memastikan bahwa Bram membayar setiap tetes air mata yang telah jatuh dari mata adik sepupunya selama ini. Malam itu, koridor rumah sakit terasa sangat sunyi. Namun di dalam ruang kerja Arini yang terletak di lantai paling atas gedung Medika Utama, lampu masih menyala dengan sangat terang benderang. Arini sedang menatap layar komputernya yang menampilkan profil lengkap mengenai perusahaan properti milik Bram, yang ternyata memiliki banyak celah hukum dan utang yang tersembunyi di balik kemewahannya. Dia tidak akan hanya sekadar menjatuhkan hukuman penjara bagi pria itu, tetapi dia akan memastikan bahwa Bram kehilangan segalanya. Mulai dari harta benda, status sosial, hingga harga diri yang selama ini dia gunakan untuk menindas orang yang tidak berdaya. Keesokan paginya, berita mengenai insiden di rumah sakit tersebut mulai menyebar secara internal di kalangan staf manajemen. Namun Arini memerintahkan untuk menjaga kerahasiaan informasi demi kenyamanan serta keamanan pribadi Maya. Bram, yang masih merasa bahwa dirinya berada di atas angin, mulai mengirimkan pesan-pesan bernada ancaman melalui pengacaranya kepada pihak manajemen rumah sakit tanpa mengetahui bahwa dia sedang berhadapan dengan tembok besar
Arini hanya memandang surat ancaman itu dengan tatapan dingin sebelum merobeknya menjadi potongan-potongan kecil. Menandakan bahwa proses penghancuran sistematis terhadap hidup Bram telah resmi dimulai dengan sangat tenang, tanpa ada cara untuk menghentikannya lagi sejak saat itu. Kerumunan di lobi mulai membicarakan insiden tersebut dengan nada suara yang penuh dengan kecaman terhadap pria yang dengan teganya memukul wanita hamil di depan publik yang sangat ramai. Beberapa saksi mata bahkan secara diam-diam merekam kejadian tersebut menggunakan ponsel mereka. Meskipun petugas keamanan dengan sopan meminta mereka untuk tidak menyebarkannya demi menghormati privasi korban yang saat ini sangat terluka. Arini menyadari bahwa rekaman-rekaman amatir tersebut bisa menjadi senjata tambahan yang sangat berguna jika nanti Bram mencoba untuk menyangkal tindakannya di hadapan hukum atau mencoba memanipulasi opini publik dengan kekuatan uang yang dimilikinya saat ini untuk menutupi kesalahan fatalnya. Di dalam unit gawat darurat, Maya mencoba mengatur napasnya yang tersengal-sengal sambil menahan rasa sakit yang luar biasa di bagian perut bawahnya akibat guncangan keras saat dia jatuh tadi. Dia merasa sangat ketakutan akan keselamatan bayinya. Satu-satunya harapan yang dia miliki untuk bisa bertahan hidup di tengah badai kehancuran rumah tangganya yang selama ini dia sembunyikan dari dunia. Maya tidak menyangka bahwa hari ini dia akan bertemu dengan sosok Arini, kakak sepupunya yang dulu sangat dia kagumi karena keberaniannya dalam menghadapi masalah keluarga yang sangat rumit dan penuh dengan intrik politik kekuasaan yang sangat melelahkan bagi mereka berdua. Selama bertahun-tahun, Maya dipaksa oleh Bram untuk memutus semua komunikasi dengan keluarga besarnya. Karena Bram ingin menguasai hidup Maya sepenuhnya tanpa campur tangan dari pihak manapun yang bisa melindunginya. Pria itu selalu mengatakan bahwa keluarga Maya tidak akan pernah peduli padanya dan hanya akan memanfaatkan kekayaannya. Sebuah kebohongan besar yang ditanamkan secara perlahan, hingga Maya merasa benar-benar terisolasi dari dunia luar. Kini, melihat Arini berdiri di sana dengan kekuatan yang begitu nyata, Maya mulai merasakan setitik cahaya harapan bahwa dia mungkin bisa lepas dari cengkeraman monster yang selama ini bersembunyi di balik topeng seorang suami yang sangat sukses dan terhormat. Di ruang keamanan, Bram masih terus memaki-maki para petugas dengan kata-kata yang sangat kasar dan merendahkan profesi mereka sebagai penjaga keamanan di sebuah rumah sakit yang menurutnya sangat sepele. Dia merasa bahwa statusnya sebagai pemilik perusahaan properti yang sedang naik daun seharusnya memberinya kekebalan hukum untuk melakukan apapun, termasuk mendisiplinkan istrinya dengan cara kekerasan fisik yang sangat brutal. Ketidaktahuan Bram mengenai siapa sebenarnya sosok Arini adalah kesalahan terbesarnya. Karena dia masih berpikir bahwa dia bisa menyelesaikan semua masalah ini dengan memberikan sejumlah uang sogokan kepada manajer rumah sakit, agar catatan medis dan rekaman kamera pengawas di lobi utama segera dihapus. Arini berdiri di balkon kantornya yang menghadap ke arah kota yang mulai dihiasi oleh lampu-lampu jalanan. Sambil menggenggam secangkir kopi hitam yang sudah mulai mendingin, karena pikirannya sedang sangat fokus. Dia segera menghubungi salah satu anggota Dewan Komisaris yang merupakan teman dekat ayahnya untuk memberitahukan bahwa dia akan mengambil tindakan tegas terhadap salah satu klien yang berperilaku sangat buruk di area rumah sakit. Tidak ada keraguan sedikit pun dalam suara Arini saat dia menjelaskan bahwa reputasi rumah sakit Medika Utama jauh lebih berharga daripada hubungan bisnis dengan seorang pria arogan yang tidak memiliki etika moral dasar sebagai manusia yang beradab dan bertanggung jawab. Asisten pribadi Arini, Sofia, masuk ke dalam ruangan dengan membawa map tebal, berisi laporan intelijen bisnis mengenai seluruh aset dan kewajiban finansial yang dimiliki oleh perusahaan milik Bram, secara sangat mendetail. Sofia adalah seorang ahli dalam melacak aliran dana dan dia menemukan bahwa Bram sebenarnya sedang berada di ambang kebangkrutan. Karena beberapa investasi propertinya di luar kota mengalami kegagalan yang sangat fatal. Informasi berharga ini membuat Arini tersenyum puas. Karena dia sekarang memiliki titik lemah yang bisa dia tekan kapan saja untuk membuat Bram berlutut memohon ampunan. Ketika seluruh dunia bisnisnya mulai runtuh berkeping-keping, tanpa ada sisa sedikit pun. Setelah memastikan semua rencana awal berjalan dengan lancar,
Arini kembali ke kamar perawatan Maya untuk memberikan dukungan moral dan memastikan bahwa kerabatnya itu merasa aman berada di bawah perlindungannya yang sangat kuat. Maya tampak sudah lebih tenang meskipun matanya masih sangat sembab. Dia menatap Arini dengan tatapan yang penuh dengan rasa syukur yang tidak terlukiskan oleh kata-kata yang paling indah sekalipun. Arini menggenggam tangan Maya dengan lembut namun sangat mantap. Sebuah janji tanpa suara. Bahwa mulai detik ini, tidak akan ada lagi rasa takut yang menghantui hidup Maya. Selama Arini masih bernapas dan memiliki kekuatan untuk melawan segala bentuk ketidakadilan di dunia. Langkah pertama dari rencana besar Arini adalah mengunci semua akses Bram ke fasilitas medis ini dan memastikan bahwa pria itu tidak akan bisa mendekati Maya, meskipun dia membawa pasukan pengacara yang paling mahal. Arini sudah menyiapkan tim hukum terbaik dari perusahaan pusat untuk mendampingi Maya dalam mengajukan gugatan cerai sekaligus laporan pidana atas kekerasan dalam rumah tangga yang telah dilakukan oleh Bram secara berulang kali. Dia ingin memastikan bahwa setiap inci dari penderitaan yang dirasakan oleh Maya akan dibalas dengan kehancuran yang setimpal bagi Bram. Tanpa ada sedikit pun celah bagi pria itu untuk melarikan diri dari konsekuensi hukum yang sangat berat nantinya. Hendra, pengacara pribadi Bram yang dikenal sangat licin, memasuki ruang kantor Arini dengan langkah kaki yang sangat percaya diri, seolah-olah dia memiliki seluruh gedung rumah sakit tersebut. Dia meletakkan sebuah tas kulit hitam yang sangat mahal di atas meja kayu ek milik Arini, dan menatap wanita itu dengan sebuah pandangan yang sangat meremehkan kemampuan seorang manajer operasional. Hendra menganggap bahwa masalah kekerasan yang baru saja dilakukan oleh kliennya hanyalah sebuah kerikil kecil yang bisa diselesaikan dengan beberapa lembar cek tunai bernilai ratusan juta rupiah tanpa melibatkan polisi. Arini hanya melirik tas kulit itu sekilas sebelum kembali memfokuskan pandangannya pada dokumen digital yang menampilkan rekaman kamera pengawas dengan kualitas sangat tinggi dari lobi utama tadi pagi. Dia tidak segera menjawab salam dari Hendra, melainkan membiarkan keheningan yang cukup canggung menyelimuti ruangan besar tersebut selama beberapa menit untuk memberikan tekanan mental bagi sang pengacara tersebut. Sikap dingin Arini mulai membuat Hendra merasa sedikit tidak nyaman karena biasanya orang akan segera bereaksi ketika melihat sosoknya yang sering memenangkan banyak kasus kontroversial di pengadilan tinggi dengan cara licik. Setelah merasa waktu yang diberikan sudah cukup untuk meruntuhkan kepercayaan diri lawan bicaranya, Arini akhirnya mengangkat kepala dan menatap Hendra dengan sorot mata yang sangat tajam dan menusuk. Dia bertanya dengan nada suara yang sangat tenang mengenai tujuan kedatangan Hendra ke kantornya. Meskipun dia sudah sangat tahu bahwa pria itu dikirim untuk membersihkan kekacauan yang dibuat oleh Bram, Hendra segera berdehem pelan untuk mengembalikan kewibawaannya yang sempat goyah. Lalu mulai menjelaskan bahwa kliennya ingin menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dan menutup semua catatan medis yang berkaitan dengan Maya. Hendra dengan sangat sombong mengeluarkan sebuah amplop tebal yang berisi dokumen kesepakatan damai, serta sebuah cek dengan angka 0 yang sangat banyak untuk menyogok pihak rumah sakit tersebut. Dia mengatakan bahwa Bram adalah sosok yang sangat berpengaruh dan memiliki banyak koneksi dengan para pejabat tinggi di kota ini, sehingga akan lebih baik jika Arini bersikap kooperatif. Pengacara itu bahkan secara tidak langsung memberikan ancaman bahwa karier Arini bisa saja berakhir dalam sekejap jika dia memilih untuk mempersulit urusan bisnis yang sedang dijalankan oleh kliennya yang sangat berkuasa itu. Mendengar ancaman tersebut, Arini justru merasakan sebuah dorongan untuk tertawa di dalam hatinya karena dia tahu betapa rapuhnya kekuasaan yang sedang dipamerkan oleh pria di hadapannya ini. Arini kemudian bangkit dari kursi kerjanya dan berjalan perlahan menuju jendela besar yang memperlihatkan pemandangan kota, memberikan kesan bahwa dia sama sekali tidak merasa terancam oleh kata-kata Hendra tadi. Dia menjelaskan dengan suara yang sangat berwibawa bahwa Rumah Sakit Medika Utama tidak pernah memperdagangkan keadilan demi uang. Apalagi jika menyangkut nyawa seorang ibu hamil yang sedang berada dalam kondisi yang kritis. Arini membalikan badannya kembali ke arah Hendra dan menyatakan bahwa seluruh bukti rekaman kamera pengawas sudah disimpan di dalam server pusat yang tidak bisa diakses oleh siapapun.
Dia juga menekankan bahwa tim hukum internal rumah sakit sudah mulai menyusun laporan untuk dikirimkan kepada pihak berwajib atas tindakan penganiayaan berat yang dilakukan oleh Bram di area publik yang sangat ramai. Wajah Hendra yang tadinya tampak sangat tenang kini mulai memucat karena dia menyadari bahwa wanita di hadapannya ini bukanlah tipe manajer rumah sakit yang mudah untuk disuap atau diancam begitu saja. Hendra mencoba untuk memperbaiki strateginya dengan mengatakan bahwa tindakan tegas Arini hanya akan membawa kerugian besar bagi rumah sakit karena Bram bisa saja menarik semua investasinya dari grup perusahaan. Arini hanya tersenyum dingin dan mengeluarkan sebuah map yang berisi data mengenai kondisi keuangan perusahaan Bram yang sebenarnya sedang berada di ujung tanduk akibat utang yang menumpuk. Dia menunjukkan bahwa Bram sebenarnya membutuhkan rumah sakit ini sebagai mitra strategis untuk proyek barunya. Bukan sebaliknya. Sehingga ancaman untuk menarik investasi adalah sebuah bualan konyol yang tidak memiliki dasar kenyataan sama sekali. Di sisi lain, di dalam ruang tunggu keamanan yang cukup pengap, Bram terus berjalan mondar-mandir dengan rasa gelisah yang mulai menggerogoti jiwanya meskipun dia masih berusaha untuk terlihat sombong. Dia terus mencoba menghubungi beberapa teman bisnisnya yang memiliki pengaruh politik. Namun anehnya, tidak ada satupun dari mereka yang menjawab panggilannya dengan segera seperti biasanya yang mereka lakukan. Bram merasa ada sesuatu yang tidak beres. Namun dia masih tetap merasa sangat yakin bahwa pengacaranya yang hebat akan bisa menyelesaikan masalah ini dan membebaskannya dari tuduhan yang sangat memalukan ini. Bram tidak menyadari bahwa di balik layar, Arini sudah bergerak jauh lebih cepat dengan memutus semua akses komunikasi luar bagi para staf yang terlibat dalam kasus ini untuk mencegah kebocoran. Dia ingin memastikan bahwa ketika Bram jatuh, tidak akan ada satupun jaring pengaman yang bisa menyelamatkan pria itu dari kehancuran total yang sudah dirancang dengan sangat sistematis dan rapi. Arini sangat menikmati proses ini. Melihat bagaimana seorang predator yang biasa menindas orang lain, kini mulai merasa terpojok dalam sebuah permainan yang aturan mainnya sudah ditentukan oleh dirinya sendiri. Arini kemudian memerintahkan Sofia untuk membawa Hendra keluar dari ruangannya karena dia sudah tidak memiliki waktu lagi untuk mendengarkan ocehan tidak berguna dari seorang pengacara yang tidak memiliki integritas. Hendra mencoba untuk memprotes. Namun, dua petugas keamanan bertubuh besar segera muncul di pintu untuk mengawalnya keluar dengan cara yang sangat tegas, namun tetap terlihat sangat profesional di depan publik. Arini kembali duduk di kursi kebesarannya, menatap layar komputer yang menampilkan kondisi Maya yang saat ini sudah mulai tenang di bawah pengawasan ketat dari tim dokter spesialis kandungan terbaik. Rasa benci Arini terhadap Bram semakin membara ketika dia mengingat bagaimana pria itu dulu sering membual tentang keberhasilannya saat pertama kali menikahi Maya di depan keluarga besar yang sedang berkumpul. Arini merasa sangat menyesal karena dia baru mengetahui penderitaan Maya sekarang. Setelah sekian lama adiknya itu harus menanggung semua beban fisik dan mental sendirian, tanpa ada satu orang pun yang memberikan dukungan. Dia berjanji di dalam jiwanya bahwa setiap inci rasa sakit yang dialami Maya akan dikonversi menjadi kehancuran yang tak terlupakan bagi hidup Bram yang selama ini penuh dengan kepalsuan. Arini memutuskan untuk mengunjungi kamar perawatan Maya sekali lagi sebelum dia melanjutkan rencana penghancuran bisnis Bram yang akan dia eksekusi pada sore hari nanti melalui pertemuan dewan direksi. Dia ingin memastikan bahwa Maya benar-benar merasa aman dan tidak perlu lagi mengkhawatirkan keberadaan Bram yang saat ini masih ditahan secara administratif oleh pihak keamanan internal gedung rumah sakit ini. Arini tahu bahwa luka fisik mungkin bisa sembuh dalam beberapa minggu. Namun luka psikologis yang dialami oleh Maya membutuhkan waktu yang sangat lama dan perhatian yang sangat ekstra untuk benar-benar pulih. Saat memasuki kamar Maya, Arini melihat wanita itu sedang menatap keluar jendela dengan pandangan mata yang sangat kosong dan penuh dengan kesedihan yang mendalam bagi masa depannya yang tidak pasti. Arini mendekati tempat tidur Maya dan dengan lembut membelai rambutnya, memberikan sebuah kenyamanan yang sudah sangat lama tidak dirasakan oleh Maya dari anggota keluarga yang memiliki ikatan darah yang sangat kuat. Maya menoleh ke arah Arini dan bertanya dengan suara yang sangat lirih apakah suaminya akan datang lagi untuk menyakitinya dan bayinya yang belum lahir ke dunia yang kejam ini.
Arini menggelengkan kepalanya dengan mantap dan memberikan jaminan bahwa Bram tidak akan pernah bisa menyentuh Maya lagi selama Arini masih berdiri sebagai pelindung utamanya di tempat ini. Dia menjelaskan bahwa proses hukum sudah berjalan, dan dia memiliki semua sumber daya yang diperlukan untuk memastikan bahwa Bram akan menghabiskan waktu yang sangat lama di balik jeruji besi penjara. Maya merasa sedikit lega mendengarnya. Meskipun rasa takut yang sudah tertanam selama bertahun-tahun di dalam sanubarinya tidak bisa hilang begitu saja. Hanya dengan satu janji manis dari kakak sepupunya. 1 jam kemudian, Arini kembali ke kantornya untuk memimpin rapat darurat dengan tim legal dan tim keuangan, guna membahas rencana pembekuan semua kontrak kerjasama dengan perusahaan milik Bram. Arini menjelaskan bahwa ada pelanggaran etika berat yang dilakukan oleh direktur perusahaan mitra tersebut dan rumah sakit memiliki hak untuk melakukan terminasi kontrak secara sepihak tanpa membayar denda. Semua anggota tim sangat terkejut melihat ketegasan Arini. Namun mereka semua sangat setuju, karena reputasi rumah sakit memang harus dijaga dari keterlibatan dengan sosok yang memiliki catatan hitam dalam perilaku moral. Pertemuan tersebut berlangsung dengan sangat intens, di mana Arini menunjukkan bukti-bukti penyimpangan dana yang dilakukan oleh Bram dalam beberapa proyek pembangunan fasilitas medis yang dikelola oleh perusahaannya secara tidak transparan. Dengan data yang sangat akurat di tangannya, Arini memerintahkan tim keuangan untuk segera melakukan audit investigasi dan menghentikan semua aliran dana yang dijadwalkan akan cair pada akhir bulan depan nanti. Hal ini akan menjadi pukulan yang sangat mematikan bagi likuiditas perusahaan Bram yang memang sudah sangat rapuh dan hanya bergantung pada proyek-proyek besar dari grup Medika Utama saja selama ini. Di ruang keamanan, Bram mulai kehilangan kesabarannya dan mulai menendang kursi besi yang ada di sana sambil meneriakkan kata-kata kotor kepada siapa saja yang lewat di depan pintu ruangan tersebut. Dia merasa sangat terhina diperlakukan seperti kriminal biasa. Padahal dia merasa bahwa tindakannya kepada istrinya adalah hal yang lumrah dilakukan oleh seorang suami untuk memberikan sebuah pelajaran yang berharga. Bram masih belum mengerti bahwa dunia yang selama ini dia tempati dengan penuh kesombongan sudah mulai retak, dan hanya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk runtuh. Sepenuhnya menimpa kepala botaknya yang penuh dengan pikiran jahat. Hendra kembali masuk ke ruang keamanan dengan wajah yang sangat lesu, dan memberitahukan kepada Bram bahwa manajer rumah sakit tersebut bukanlah orang yang bisa diajak bernegosiasi dengan cara yang biasa mereka lakukan. Dia menyarankan agar Bram segera menyiapkan strategi pertahanan hukum yang jauh lebih kuat, karena pihak rumah sakit tampaknya sangat serius ingin membawa kasus ini ke tingkat pengadilan pidana. Bram tertegun mendengar penjelasan pengacaranya, karena dia baru menyadari bahwa kali ini dia benar-benar telah bertemu dengan lawan yang tidak hanya memiliki kekuasaan, tetapi juga memiliki keberanian yang sangat luar biasa. Arini terus memantau pergerakan Bram melalui monitor di kantornya sambil menyesap teh hangat. Dia merasa puas melihat kegelisahan yang mulai terpancar dari wajah pria yang dulu sangat dia benci itu. Baginya, ini baru awal dari sebuah drama balas dendam yang sangat manis, di mana dia akan menjadi sutradara tunggal yang mengatur setiap adegan hingga mencapai titik puncak yang paling menyakitkan. Arini tidak akan membiarkan Bram keluar dari rumah sakit ini dengan status yang sama seperti saat dia masuk, melainkan sebagai pria yang sudah kehilangan segalanya tanpa ada sedikit pun sisa. Malam mulai turun menyelimuti gedung Medika Utama. Namun semangat Arini untuk menegakkan keadilan bagi adik sepupunya sama sekali tidak pudar. Meskipun rasa lelah mulai menyerang tubuhnya, yang seharian ini bekerja keras. Dia mengambil sebuah bingkai foto keluarga lama dari laci mejanya. Menatap wajah Maya kecil yang sedang tersenyum lebar, tanpa mengetahui beban berat yang akan dia pikul di masa depan nanti. Dengan satu tarikan napas panjang, Arini meletakkan foto itu kembali dan bersiap untuk melakukan langkah besar selanjutnya yang akan memastikan bahwa Bram tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bangkit kembali selamanya. Di koridor rumah sakit, beberapa wartawan mulai terlihat berkerumun karena mereka telah mencium aroma skandal yang melibatkan seorang pengusaha sukses dan sebuah insiden kekerasan yang sangat mengejutkan di rumah sakit paling elit. Arini sudah menduga hal ini akan terjadi,
Dan dia justru berencana untuk memanfaatkan kekuatan media guna memberikan tekanan sosial tambahan bagi Bram, agar pria itu benar-benar hancur secara total. Dia telah menyiapkan sebuah pernyataan resmi yang sangat terukur untuk dibagikan kepada rekan-rekan media, yang isinya akan menonjolkan sikap tegas rumah sakit dalam melindungi setiap pasiennya dari segala bentuk tindakan kekerasan fisik maupun verbal. Setiap gerakan Arini adalah cerminan dari kecerdasan strategis yang sangat matang, di mana dia menggabungkan aspek hukum, ekonomi, dan tekanan sosial untuk menjerat mangsanya ke dalam lubang yang sangat dalam tanpa ampun. Dia tahu bahwa keadilan terkadang harus diperjuangkan dengan cara yang keras dan tanpa kompromi, terutama ketika berhadapan dengan orang-orang yang merasa diri mereka berada di atas hukum karena memiliki harta melimpah. Arini berdiri tegak di depan cermin, merapikan kembali pakaian kerjanya, dan bersiap untuk menghadapi hari esok yang diprediksi akan menjadi hari yang sangat menentukan bagi nasib Bram dan masa depan kehidupan Maya. Suasana di dalam kamar VVIP nomor 707 sangatlah kontras dengan kegaduhan yang terjadi di lobi utama beberapa jam yang lalu. Cahaya lampu yang temara memberikan kesan tenang, namun tetap menyimpan aura kesedihan yang mendalam di setiap sudut ruangan yang luas tersebut. Arini berdiri di ambang pintu kayu jati yang kokoh, mengamati adik sepupunya yang terbaring lemah dengan berbagai peralatan medis yang menempel pada tubuhnya yang kurus. Detak jantung yang terpantau pada layar monitor menciptakan irama konstan yang seolah-olah menjadi saksi bisu atas perjuangan hidup Maya dan janinnya yang sedang dalam kondisi sangat kritis. Arini melangkah perlahan mendekati tempat tidur, berusaha menekan amarah yang masih bergejolak di dalam dadanya, agar tidak menakuti Maya yang sedang dalam kondisi trauma berat. Dia melihat memar kebiruan yang mulai muncul di sekitar leher dan lengan Maya. Sebuah tanda nyata dari kekejaman pria yang seharusnya menjadi pelindung bagi wanita malang tersebut. Hati Arini terasa seperti diiris sembilu saat menyadari bahwa anggota keluarganya telah menderita dalam kesunyian yang begitu panjang tanpa ada satupun orang yang menolong. Dia menarik napas panjang untuk menstabilkan emosinya sebelum akhirnya menyentuh jemari Maya yang terasa sangat dingin dan gemetar tak beraturan. Mata Maya perlahan terbuka, menampakkan sorot mata yang penuh dengan ketakutan luar biasa, seolah-olah dia mengharapkan serangan fisik lainnya akan segera datang menimpanya lagi. Namun, ketika dia melihat wajah Arini yang sangat akrab di dalam ingatannya, air mata mulai mengalir deras, membasahi bantal putih yang menopang kepalanya yang sangat pening. Maya mencoba untuk berbicara, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan yang masih terasa sakit akibat cengkeraman kasar tangan suaminya yang sangat bertenaga itu. Arini segera membisikkan kata-kata penenang, meyakinkan Maya bahwa dia sekarang berada di tempat yang paling aman dan tidak akan ada lagi yang berani menyakitinya. Maya mulai bercerita dengan terbata-bata mengenai bagaimana awal mula pernikahan yang dia kira akan penuh dengan kebahagiaan, justru berubah menjadi penjara yang sangat gelap dan mengerikan. Bram adalah seorang manipulator ulung yang secara perlahan memisahkan Maya dari semua teman dan keluarga besarnya dengan alasan bahwa mereka hanya menginginkan harta kekayaannya saja. Selama 3 tahun terakhir, Maya dipaksa untuk hidup dalam isolasi total, di mana setiap gerak-geriknya dipantau oleh pengawal pribadi yang sebenarnya adalah orang-orang suruhan Bram untuk memata-matai setiap aktivitas harian istrinya tersebut. Kekerasan fisik dimulai tepat setelah Maya mengumumkan kehamilannya, karena Bram merasa bahwa kehadiran seorang anak akan mengganggu fokusnya dalam mengembangkan kerajaan bisnis properti yang sedang dia bangun. Pria itu tidak segan-segan melakukan tindakan kasar hanya karena hal-hal sepele, seperti rasa makanan yang kurang sesuai atau keterlambatan Maya dalam menjawab panggilan telepon pribadinya. Maya merahasiakan semua penderitaan ini karena dia tidak memiliki akses ke dunia luar, dan Bram selalu mengancam akan mencelakai orang tua Maya jika dia berani melaporkan perbuatannya kepada pihak kepolisian atau media massa. Arini mendengarkan setiap detail cerita tersebut dengan kepalan tangan yang semakin mengeras. Dia merasa sangat gagal sebagai saudara karena tidak menyadari penderitaan yang dialami Maya lebih awal.
Dia mengingat bagaimana mereka berdua dulu sering bermain di taman belakang rumah nenek mereka. Berbagi mimpi-mimpi indah tentang masa depan yang cerah dan penuh dengan kebebasan tanpa batas. Kenangan masa kecil itu kini terasa sangat menyakitkan bagi Arini. Melihat adik sepupunya yang dulu begitu ceria, kini harus hancur berkeping-keping akibat perbuatan seorang pria yang sangat tidak memiliki hati nurani dan empati sedikit pun. Untuk meyakinkan Maya bahwa mereka benar-benar saudara, Arini menyebutkan sebuah nama panggilan rahasia yang hanya diketahui oleh mereka berdua saat masih tinggal bersama di rumah besar keluarga. Maya tertegun sejenak. Lalu tangisannya pecah lebih keras lagi karena dia akhirnya benar-benar yakin bahwa sosok di depannya adalah Arini. Kakak sepupu yang sangat dia rindukan. Pengakuan ini menjadi titik balik bagi mental Maya. Yang tadinya merasa sangat putus asa kini mulai menemukan sedikit keberanian untuk melawan balik demi keselamatan anak yang sedang dikandungnya saat ini di dalam rahimnya. Sementara itu, di ruangan lain, Bram sedang sibuk mencoba menghubungi Bapak Gunawan, salah satu anggota Dewan Komisaris Rumah Sakit yang dia kenal, melalui beberapa proyek investasi di masa lalu. Bram sangat yakin bahwa Bapak Gunawan bisa memberikan tekanan kepada manajer operasional rumah sakit untuk segera melepaskannya dan menghapus semua catatan bukti kekerasan yang ada. Dia berbicara dengan nada yang sangat sombong di telepon, mengklaim bahwa istrinya hanya mengalami kecelakaan kecil dan pihak rumah sakit terlalu melebih-lebihkan masalah tersebut sehingga mengganggu reputasi bisnisnya yang sangat besar dan sangat berharga itu. Bapak Gunawan yang belum mengetahui bahwa manajer operasional yang dimaksud adalah Arini, menyarankan agar Bram tetap tenang dan menunggu karena dia akan segera menghubungi pihak manajemen. Bram tersenyum puas setelah menutup telepon. Merasa bahwa dia kembali memegang kendali atas situasi ini, berkat koneksi kelas atas yang dia miliki di berbagai sektor. Dia bahkan sempat mengejek petugas keamanan yang menjaganya, mengatakan bahwa sebentar lagi mereka akan memohon ampun padanya karena telah berani menahan seorang tamu penting yang memiliki kedudukan sosial yang sangat tinggi di kota metropolitan ini. Ponsel Arini bergetar di saku blazernya saat dia masih berada di samping tempat tidur Maya. Dia melihat nama Bapak Gunawan muncul di layar dengan nada dering khusus. Arini sudah menduga bahwa Bram akan menggunakan jalur belakang untuk melarikan diri dari tanggung jawab hukumnya. Dan dia sudah menyiapkan jawaban yang sangat telak untuk itu. Dia memberikan isyarat kepada Maya untuk tetap tenang, sebelum akhirnya mengangkat telepon tersebut dengan suara yang sangat dingin dan profesional. Seolah-olah dia sedang berbicara dengan orang asing yang tidak memiliki pengaruh apapun bagi hidupnya yang sangat mandiri. Bapak Gunawan mulai berbicara dengan nada yang sangat sopan, mencoba untuk melobi Arini agar memberikan kelonggaran bagi temannya yang dia sebut sebagai seorang pengusaha yang sangat potensial dan berpengaruh. Arini mendengarkan dengan sabar setiap alasan yang dilontarkan oleh Gunawan. Namun sorot matanya menunjukkan rasa jijik yang luar biasa terhadap upaya penyuapan terselubung yang sedang dilakukan oleh Dewan Komisaris tersebut. Setelah Gunawan selesai berbicara, Arini menjawab dengan sangat tegas bahwa dia tidak akan pernah mengorbankan integritas medis dan keadilan demi kepentingan hubungan bisnis yang sangat kotor dan tidak bermoral seperti itu. Arini menjelaskan kepada Bapak Gunawan bahwa korban kekerasan tersebut adalah adik sepupunya sendiri. Dan dia memiliki bukti visum yang sangat lengkap yang akan segera dikirimkan ke markas kepolisian pusat. Mendengar pernyataan Arini, suara Bapak Gunawan di seberang telepon langsung terdiam 1000 bahasa, karena dia menyadari bahwa dia baru saja membela orang yang salah di depan wanita yang paling berpengaruh. Gunawan segera mengubah nada suaranya dan mencoba untuk meminta maaf. Namun Arini langsung memutus sambungan telepon, tanpa memberikan kesempatan bagi pria tua itu untuk memberikan alasan-alasan konyol lainnya untuk menutupi kesalahannya. Setelah menutup telepon, Arini segera memanggil Sofia untuk masuk ke dalam kamar perawatan guna memberikan instruksi lebih lanjut mengenai persiapan dokumen hukum yang sangat mendesak untuk segera diselesaikan. Dia memerintahkan Sofia untuk segera menghubungi firma hukum terbaik yang spesialis dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian bagi kalangan elit yang sangat tertutup.
Arini ingin memastikan bahwa setiap aspek kehidupan Bram mulai dari sekarang akan diawasi secara ketat oleh tim detektif swasta guna mengumpulkan lebih banyak bukti mengenai kejahatan finansial yang mungkin pernah dilakukannya selama ini. Arini berbalik kembali ke arah Maya dan menggenggam tangannya dengan sangat erat, memberikan sebuah kekuatan yang sangat dibutuhkan oleh wanita malang tersebut untuk bisa bangkit kembali dari keterpurukan. Dia berjanji bahwa mulai besok, Bram tidak akan memiliki Rp1 pun untuk membayar pengacara karena Arini akan membekukan semua rekening bisnis yang memiliki keterkaitan dengan grup perusahaan Medika Utama. Maya merasa sangat terkejut sekaligus kagum dengan kekuatan yang dimiliki oleh Arini. Dia tidak pernah menyangka bahwa kakak sepupunya telah tumbuh menjadi wanita yang sangat luar biasa hebat dan sangat disegani banyak orang. Malam semakin larut. Namun Arini tetap tidak mau meninggalkan sisi tempat tidur Maya. Meskipun Sofia sudah berkali-kali mengingatkannya untuk beristirahat demi menjaga kesehatan fisiknya yang terus terkuras. Bagi Arini, menjaga Maya adalah bentuk penebusan dosa atas ketidakhadirannya selama bertahun-tahun, di saat adiknya tersebut sangat membutuhkan uluran tangan dan perlindungan dari keluarga besar yang sangat egois. Dia terus memperhatikan napas Maya yang mulai teratur. Sebuah tanda bahwa beban mental yang selama ini dipikulnya sudah mulai sedikit berkurang, berkat kehadiran sosok pelindung yang sangat kuat dan tidak tergoyahkan oleh ancaman manapun. Di sisi lain kota, Bram mulai merasa sangat cemas karena Bapak Gunawan tidak memberikan kabar lanjutan mengenai status pembebasannya yang seharusnya sudah terjadi sejak 1 jam yang lalu jika rencana berjalan lancar. Dia mencoba menghubungi nomor Bapak Gunawan kembali. Namun kali ini panggilannya langsung dialihkan ke kotak suara, yang menandakan bahwa temannya itu sudah mulai menjauhkan diri dari masalah yang sedang menimpanya. Bram mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Namun keangkuhannya masih menutupi kenyataan bahwa dia sedang berhadapan dengan badai besar yang akan menghancurkan seluruh hidupnya tanpa ada sisa sedikit pun nantinya. Hendra, pengacara Bram yang masih setia mendampingi, mulai memberikan saran agar Bram segera menyiapkan pernyataan maaf secara terbuka, guna meredam kemarahan pihak rumah sakit dan publik yang mulai ramai. Namun, Bram dengan keras kepala menolak saran tersebut karena dia merasa bahwa meminta maaf kepada seorang wanita adalah bentuk kelemahan yang sangat memalukan bagi harga dirinya sebagai seorang pria sejati. Dia justru memerintahkan Hendra untuk mencari cara lain yang lebih agresif, termasuk mencari celah untuk menyerang balik kredibilitas Arini melalui kampanye hitam di media sosial dengan menggunakan jasa para pendukung bayaran. Keesokan paginya, Arini berdiri di balkon rumah sakit sambil menatap matahari terbit yang mulai menerangi cakrawala kota dengan cahaya keemasan yang sangat indah, namun terasa sangat dingin baginya. Dia tahu bahwa hari ini akan menjadi awal dari keruntuhan kerajaan bisnis yang dibangun oleh Bram dengan cara-cara yang sangat curang dan menindas orang-orang kecil yang tidak berdaya. Dengan satu pesan singkat kepada asistennya, Arini memulai proses peluncuran informasi mengenai perilaku buruk Bram kepada seluruh jaringan mitra bisnis internasional yang selama ini menyokong dana bagi perusahaannya yang sedang dalam kondisi goyah. Efek dari tindakan Arini segera terasa ketika saham perusahaan properti milik Bram mulai mengalami penurunan yang sangat tajam di pembukaan bursa saham, karena munculnya rumor mengenai skandal kekerasan yang sangat memalukan. Beberapa investor besar mulai menarik diri dari proyek pembangunan apartemen mewah yang sedang dijalankan oleh Bram, karena mereka tidak ingin reputasi perusahaan mereka ikut tercemar oleh tindakan kriminal tersebut. Bram yang masih berada di dalam pengawasan pihak keamanan rumah sakit mulai menerima tumpukan laporan kerugian yang membuatnya hampir kehilangan kesadaran karena tidak menyangka serangan akan datang secepat dan sekuat ini. Arini masuk ke dalam ruangan di mana Bram ditahan sementara. Kali ini dia tidak datang sendirian, tetapi didampingi oleh 2 orang pengacara senior dari kantor pusat yang sangat terkenal ketegasannya. Dia menatap Bram dengan pandangan yang penuh dengan penghinaan. Sebuah tatapan yang membuat keberanian pria itu seketika menciut dan menghilang entah kemana perginya saat ini juga di hadapan Arini. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Arini meletakkan dokumen gugatan cerai dan laporan kepolisian di atas meja.
memberikan tanda bahwa waktu bagi Bram untuk berkuasa atas hidup Maya telah berakhir selamanya hari ini. Bram mencoba untuk berteriak dan memaki Arini. Namun suaranya seolah hilang ditelan oleh aura kewibawaan yang terpancar dari sosok wanita yang selama ini dia remehkan karena hanya dianggap sebagai pegawai. Arini hanya tersenyum tipis melihat keputusasaan yang mulai terpancar dari mata Bram. Dia merasa bahwa ini adalah pemandangan yang sangat indah yang pernah dia lihat sepanjang hidupnya yang penuh perjuangan. Dia kemudian berbalik pergi tanpa menoleh sedikit pun. Meninggalkan Bram yang kini harus menghadapi kenyataan pahit, bahwa dia telah salah memilih lawan, dan harus membayar semua perbuatannya dengan harga yang sangat mahal. Arini duduk tegak di balik meja kerja mahoni yang berkilau. Menatap deretan monitor yang menampilkan grafik fluktuasi pasar saham yang tampak memerah bagi sektor properti pagi ini. Sinar matahari pagi menembus jendela kaca besar dari lantai hingga langit-langit, menyinari profil wajahnya yang tegas dan penuh konsentrasi saat dia membolak-balik dokumen fisik mengenai laporan keuangan tahunan milik perusahaan Bram. Keheningan di ruangan luas itu hanya dipecah oleh suara denting jarum jam dinding antik, yang seolah-olah menghitung mundur waktu kehancuran bagi pria yang telah berani menumpahkan darah di dalam institusi medis yang sangat dia jaga kehormatannya selama bertahun-tahun. Sofia mengetuk pintu 2 kali sebelum masuk dengan langkah cepat, membawa sebuah map kulit berwarna coklat tua yang berisi hasil investigasi mendalam mengenai aliran dana gelap milik Bram. Wajah Sofia tampak sangat serius ketika dia menjelaskan bahwa PT Surya Properti milik Bram sebenarnya sedang berada di ujung tanduk karena gagal bayar pada beberapa bank swasta nasional yang cukup besar. Arini menerima map tersebut dengan tangan yang stabil. Senyum tipis tersungging di bibirnya saat dia melihat daftar aset yang telah dijadikan jaminan hutang oleh Bram demi mempertahankan gaya hidup mewahnya yang sangat penuh kepalsuan di hadapan publik. Dalam dokumen tersebut, terungkap bahwa satu-satunya harapan bagi Bram untuk menyelamatkan perusahaannya adalah kelanjutan kontrak pengadaan alat kesehatan dan pembangunan sayap baru di Rumah Sakit Medika Utama Cabang Surabaya. Arini segera menyadari bahwa kontrak ini adalah jantung dari seluruh operasi bisnis Bram, yang selama ini dia banggakan di depan rekan-rekan pengusahanya yang juga sangat haus akan kekuasaan politik. Tanpa tanda tangan persetujuan akhir dari Arini sebagai manajer eksekutif pusat, seluruh proyek besar tersebut akan segera dibatalkan secara hukum, dan Bram harus membayar penalti yang sangat besar kepada pihak kontraktor rekanan lainnya yang terlibat. Arini mulai menyusun sebuah rencana yang sangat rapi untuk menjebak Bram ke dalam sebuah situasi di mana pria itu akan merasa bahwa dia masih memiliki peluang untuk bernegosiasi. Dia menginstruksi Chen Sofia untuk mengirimkan pesan rahasia melalui asisten Bram, menyatakan bahwa manajemen pusat bersedia melakukan mediasi tertutup untuk membahas kelanjutan kontrak proyek pembangunan yang sedang tertunda itu. Arini ingin memastikan bahwa Bram datang ke kantornya dengan penuh rasa percaya diri yang semu, tanpa menyadari bahwa setiap langkah yang dia ambil sebenarnya adalah bagian dari skenario penghancuran yang telah dirancang dengan sangat matang di dalam benak cerdas Arini. Tim legal Medika Utama yang dipimpin oleh Bapak Baskoro sudah menyiapkan draft pembatalan kontrak dengan alasan pelanggaran klausul etika dan moral yang telah disetujui bersama sejak awal kerjasama. Arini menekankan bahwa mereka tidak boleh menunjukkan niat ini secara terang-terangan di depan publik sebelum pertemuan resmi berlangsung, agar Bram tidak sempat melakukan manuver hukum untuk membekukan aset perusahaan. Baskoro sangat mengagumi ketajaman insting Arini dalam melihat celah hukum yang paling kecil sekalipun untuk menjerat lawan bisnisnya ke dalam sebuah jaring yang sangat sulit untuk dilepaskan meskipun menggunakan pengacara paling mahal, sekalipun di negeri ini nanti. Di sela-sela persiapannya, Arini menyempatkan diri untuk memantau perkembangan kesehatan Maya melalui tablet yang terhubung langsung dengan sistem pemantauan pasien di ruang perawatan intensif eksekutif rumah sakit tersebut. Kondisi janin Maya sudah mulai menunjukkan stabilitas yang lebih baik. Meskipun Maya sendiri masih sering mengalami serangan panik jika mendengar suara keras di sekitar koridor kamar perawatannya yang sangat sunyi. Arini merasa sebuah beban berat menindih dadanya setiap kali melihat wajah lebam Maya. Sebuah pengingat abadi bahwa perjuangan ini bukan hanya tentang bisnis,
melainkan tentang mengembalikan martabat seorang wanita yang telah diinjak-injak oleh seorang monster yang kejam. Sementara itu, Bram yang masih berada di bawah pengawasan ketat tim keamanan internal mulai merasa sedikit tenang setelah menerima informasi palsu mengenai peluang mediasi dari asisten pribadinya. Dia berpikir bahwa Arini akhirnya merasa takut dengan ancaman hukum yang dia berikan melalui Hendra semalam. Dan sekarang mencoba untuk mencari jalan damai agar tidak kehilangan klien besar. Ketidaktahuan Bram mengenai identitas asli Arini sebagai bagian dari keluarga besar pemilik saham mayoritas Medika Utama membuatnya merasa kembali menjadi raja yang bisa mengatur jalannya permainan sesuai dengan keinginan egoisnya yang sangat tidak terbatas dan sangat berbahaya itu. Proyek Golden Tower yang menjadi ambisi terbesar, Bram ternyata menyimpan banyak skandal penyelewengan dana lingkungan yang selama ini berhasil ditutup-tutupi dengan memberikan sejumlah uang suap kepada oknum pejabat daerah setempat. Arini menemukan bukti-bukti transfer yang sangat mencurigakan ke beberapa rekening luar negeri yang diduga kuat sebagai tempat pencucian uang milik Bram selama menjalankan bisnis propertinya yang penuh intrik. Informasi ini akan menjadi peluru tambahan bagi Arini untuk memastikan bahwa Bram tidak hanya akan kehilangan kontrak kerjanya, tetapi juga harus menghadapi dakwaan pencucian uang yang hukuman penjara penaltinya jauh lebih berat dan sangat mematikan bagi karier politiknya. Arini juga mulai menjalin komunikasi secara sangat rahasia dengan beberapa jurnalis senior dari media massa nasional yang memiliki integritas tinggi dalam meliput kasus-kasus korupsi dan kekerasan terhadap kaum wanita. Dia ingin memastikan bahwa ketika saatnya tiba, seluruh dunia akan mengetahui jati diri Bram yang sebenarnya di balik topeng kesuksesan yang selama ini dia pamerkan di sampul majalah bisnis. Arini memberikan bocoran sedikit demi sedikit mengenai perilaku buruk Bram tanpa mengungkap identitas Maya sebagai korban, guna membangun opini publik yang kuat sebelum persidangan resmi dimulai di pengadilan negeri dalam waktu dekat yang akan datang sangat cepat sekali. Sambil memegang secangkir teh panas, Arini merenungkan betapa seringnya orang-orang seperti Bram menganggap remeh kemampuan seorang wanita dalam mengelola kekuasaan dan strategi perang dalam dunia bisnis yang sangat maskulin. Dia teringat bagaimana ayahnya dulu selalu mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada seberapa keras suara kita saat berteriak, melainkan seberapa dalam dampak yang kita berikan melalui keputusan yang tepat. Arini merasa bahwa momen ini adalah pembuktian bagi semua nilai yang dia pegang teguh, bahwa keadilan tidak akan pernah bisa dibeli meskipun dengan seluruh harta yang dimiliki oleh seorang tiran kecil seperti Bram yang sangat sombong dan angkuh itu. Bram menelepon Hendra dari ponsel yang sempat dia sembunyikan dari petugas keamanan, memerintahkan pengacaranya itu untuk tetap bersikap keras dan jangan memberikan konsesi apapun selama proses mediasi nanti sore. Dia masih percaya bahwa dia memiliki posisi tawar yang sangat tinggi karena proyek Golden Tower adalah salah satu ikon pembangunan yang sangat dibanggakan oleh pemerintah kota saat ini sebagai simbol kemajuan ekonomi. Bram tidak sadar bahwa Arini sudah melakukan pendekatan kepada pemerintah kota untuk mengalihkan pengelolaan proyek tersebut kepada perusahaan lain yang jauh lebih bersih dan memiliki rekam jejak yang lebih transparan dalam pengelolaan dana publik yang sangat besar jumlahnya. Sofia kembali masuk dengan laporan terbaru bahwa beberapa bank mulai melakukan peninjauan ulang terhadap kredit modal kerja yang diberikan kepada perusahaan Bram setelah berita insiden di lobi mulai tercium publik. Meskipun belum ada pernyataan resmi, kegelisahan di pasar sudah mulai terasa dan beberapa subkontraktor mulai menghentikan pengiriman material bangunan ke lokasi proyek Golden Tower karena takut tidak dibayar. Arini mendengarkan laporan itu dengan seksama, merasa bahwa jaring-jaring yang dia tebar sudah mulai menjerat kaki mangsanya secara perlahan, namun sangat kuat, sehingga tidak ada celah bagi Bram untuk melepaskan diri dari kerugian yang sangat masif dan mematikan itu. Arini memerintahkan stafnya untuk menyiapkan ruang pertemuan utama yang terletak di lantai paling atas, di mana pemandangan kota terlihat sangat jelas, seolah-olah dunia berada di bawah telapak kaki mereka. Dia ingin pertemuan ini memberikan kesan dominasi total, di mana Bram akan merasa sangat kecil dan tidak berdaya saat menghadapi kenyataan pahit mengenai siapa sebenarnya lawan bicaranya kali ini. Setiap detail ruangan,
Mulai dari suhu udara yang diatur sedikit lebih dingin hingga pencahayaan yang dramatis. Dirancang sedemikian rupa untuk meruntuhkan pertahanan mental Bram, yang biasanya sangat kuat dalam menghadapi tekanan bisnis yang datang dari berbagai arah yang berbeda-beda. Psikolog rumah sakit melaporkan bahwa Maya sudah mulai berani berbicara, meskipun suaranya masih terdengar bergetar hebat. Ketika menceritakan kembali momen-momen mengerikan saat dia dipukul oleh Bram di tengah lobi rumah sakit, Arini merasa bangga dengan keberanian Maya untuk mulai terbuka. Karena kesaksian korban adalah kunci utama untuk menjerat pelaku kejahatan dalam sistem peradilan pidana yang terkadang sangat rumit dan penuh dengan formalitas. Arini berjanji akan menyediakan tim perlindungan saksi yang paling profesional untuk menjaga keamanan Maya selama proses hukum berlangsung, agar dia tidak merasa terintimidasi oleh kaki tangan Bram yang mungkin masih berkeliaran di luar sana mencari celah. Bram merapikan kemejanya di depan cermin kecil di ruang tunggu. Merasa bahwa dia akan segera keluar dari tempat ini, sebagai pemenang yang telah berhasil menaklukkan manajemen rumah sakit yang keras kepala. Dia membayangkan bagaimana nanti dia akan menertawakan Arini saat kontrak baru ditandatangani, dan dia bisa kembali berkuasa atas hidup Maya tanpa ada lagi gangguan dari siapapun yang sok peduli. Sifat narsistik yang dimiliki Bram membuatnya benar-benar buta terhadap semua tanda bahaya yang sudah ada di depannya. Karena baginya dunia hanyalah panggung sandiwara, di mana dia adalah pemeran utama yang selalu mendapatkan apa yang diinginkannya dengan cara apapun yang diperlukan. Arini memanggil Kepala Departemen Teknologi Informasi untuk memastikan bahwa seluruh sistem keamanan digital rumah sakit tidak bisa diretas oleh pihak luar yang mencoba menghapus rekaman asli kejadian di lobi utama. Dia mengetahui bahwa Bram pernah menyewa jasa peretas profesional untuk menghilangkan jejak kejahatan ekonominya di masa lalu. Sehingga dia tidak mau mengambil risiko sedikit pun dalam menjaga bukti yang sangat vital. Seluruh data telah dienkripsi dengan teknologi terbaru dan disimpan di server cadangan yang lokasinya dirahasiakan. Bahkan dari sebagian besar staf manajemen senior rumah sakit Medika Utama guna menghindari pengkhianatan internal yang mungkin saja bisa terjadi kapan saja. Tepat pukul 3 sore. Arini memberikan instruksi terakhir kepada Sofia untuk menjemput Bram dan membawanya ke ruang pertemuan utama sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya oleh manajemen pusat. Arini menarik napas dalam-dalam, menghembuskannya perlahan untuk membuang semua sisa keraguan yang mungkin masih ada di dalam lubang sanubarinya yang paling dalam saat menghadapi perang yang sangat nyata ini. Dia mengenakan jam tangan peraknya dengan rapi. Sebuah simbol ketepatan waktu dan disiplin yang selalu menjadi prinsip hidupnya dalam mengarungi dunia bisnis yang penuh dengan serigala berbulu domba yang siap menerkam siapapun yang terlihat lemah dan tidak berdaya. Bram berjalan menyusuri koridor rumah sakit dengan gaya yang sangat arogan. Diapit oleh dua petugas keamanan yang kali ini bersikap lebih sopan sesuai dengan instruksi yang mereka terima dari atasan mereka. Dia merasa bahwa dunia kembali berputar pada porosnya, di mana uang dan kedudukannya telah berhasil membungkam semua suara sumbang yang mencoba mengkritik tindakan kekerasannya yang sangat brutal terhadap istrinya sendiri. Pagi tadi, setiap langkah kaki Bram di atas lantai marmer terdengar seperti gema kemenangan yang semu, karena dia tidak tahu bahwa di ujung koridor itu, sebuah kejutan besar telah menantinya yang akan mengubah seluruh garis takdir hidupnya selamanya tanpa ada ampun sedikit pun. Arini memeriksa kembali map tebal berisi bukti-bukti baru mengenai keterlibatan Bram dalam sindikat penipuan pajak yang selama ini dikelola oleh perusahaan cangkang di negara suaka pajak yang sangat sulit ditembus hukum. Dia tersenyum dingin menyadari betapa serakahnya Bram, yang tidak hanya menyakiti orang terdekatnya, tetapi juga mencuri dari negara demi menumpuk kekayaan pribadi yang tidak akan pernah dibawa mati. Baginya, menghancurkan Bram adalah sebuah ibadah untuk membersihkan masyarakat dari sampah-sampah ekonomi yang hanya memikirkan diri sendiri, tanpa memedulikan penderitaan orang lain, yang mereka korbankan demi mencapai ambisi pribadi yang sangat kotor dan penuh dengan noda darah kesengsaraan orang miskin. Pertemuan ini bukan sekadar tentang kontrak bisnis, melainkan tentang pergeseran kekuatan antara penindas dan pembela kebenaran yang selama ini seringkali dianggap tidak ada oleh orang-orang yang merasa memiliki segalanya.
Arini ingin menunjukkan bahwa martabat seorang wanita bukan untuk diperjualbelikan atau ditukar dengan sejumlah uang hibah yang dianggap bisa menutup mulut semua saksi mata yang melihat kejahatan tersebut secara langsung. Dia berdiri di depan meja kerjanya, menatap pintu masuk dengan pandangan yang sangat tenang. Menyiapkan diri untuk menyaksikan runtuhnya sebuah kesombongan besar yang telah dibangun di atas fondasi kebohongan dan kekejaman yang sangat luar biasa menyakitkan bagi semua korbannya. Sofia memberikan isyarat melalui interkom bahwa tamu mereka sudah tiba di depan pintu ruang pertemuan utama dan siap untuk memulai pembicaraan yang mereka harapkan akan membuahkan hasil yang positif. Arini memberikan perintah singkat agar pintu segera dibuka, memberikan akses bagi Bram untuk masuk ke dalam perangkap yang sudah dipasang dengan sangat teliti, dan tidak menyisakan ruang sedikit pun untuk melarikan diri. Jantung Arini berdegup kencang bukan karena rasa takut, melainkan karena rasa antusiasme yang sangat tinggi untuk segera mengakhiri sandiwara panjang yang telah dimainkan oleh Bram dengan sangat buruk selama bertahun-tahun di dalam kehidupan pernikahan adik sepupunya tersebut. Bram melangkah masuk dengan senyum lebar yang sangat menjijikkan bagi siapapun yang mengetahui kebusukan hatinya. Dia menatap Arini seolah-olah wanita itu adalah pelayan yang akhirnya menyerah pada kemauannya yang sangat keras. Arini tidak membalas senyum itu, melainkan hanya menunjuk kursi di depan mejanya agar Bram segera duduk dan memulai apa yang dia sebut sebagai negosiasi bisnis yang sangat penting ini. Suasana di dalam ruangan itu mendadak menjadi sangat berat seiring dengan tertutupnya pintu otomatis yang memisahkan mereka dari dunia luar. Menandakan bahwa proses penghakiman moral dan ekonomi bagi seorang Bram telah resmi dimulai di bawah kendali penuh seorang Arini. Arini duduk dengan punggung tegak di balik meja kerja mahoninya yang megah, menatap pintu ganda ruangan kantornya dengan tatapan yang sangat tajam dan penuh perhitungan strategis. Di hadapannya, sebuah map hitam berisi dokumen-dokumen yang akan menghancurkan seluruh karier Bram sudah tersusun dengan sangat rapi dan siap untuk segera dibacakan di depan wajah pria tersebut. Suasana di dalam ruangan itu begitu tenang. Namun keheningan tersebut sebenarnya menyimpan sebuah tekanan psikologis yang sangat berat bagi siapapun yang berani masuk tanpa memiliki hati yang bersih dan jujur. Arini menarik napas dalam, memantapkan niatnya untuk memberikan pelajaran paling berharga dalam hidup seorang pria yang merasa dirinya sebagai penguasa mutlak. Pintu kantor terbuka dengan kasar, dan Bram melangkah masuk dengan gaya yang sangat angkuh, diikuti oleh Hendra yang tampak berusaha memperbaiki kerah kemejanya yang sedikit berantakan. Bram tidak menunggu dipersilakan. Dia langsung menarik kursi di depan meja Arini dan duduk dengan menyilangkan kaki seolah-olah dia adalah pemilik sah dari seluruh gedung rumah sakit internasional ini. Dia menatap Arini dengan sebuah senyuman meremehkan, menganggap bahwa pertemuan ini hanyalah formalitas belaka. Sebelum Arini akan memohon maaf kepadanya atas insiden penahanan, sementara yang dia alami tadi pagi di lobi utama yang sangat ramai oleh para pengunjung. Jadi, kamu akhirnya sadar bahwa posisi saya jauh lebih tinggi daripada jabatan manajer operasionalmu yang sangat sepele ini. Bukan begitu? Tanya Bram dengan nada suara yang penuh penghinaan. Dia mulai mengeluarkan cerutu dari saku jasnya, mencoba untuk menunjukkan dominasi maskulin di dalam ruangan yang seharusnya dijaga kehormatannya oleh setiap tamu yang datang berkunjung secara resmi. Bram merasa bahwa dengan semua koneksi bisnis yang dia miliki, tidak akan ada satu orang pun di rumah sakit ini yang berani untuk benar-benar melawan keinginannya. Apalagi hanya seorang wanita yang dia anggap sebagai karyawan tingkat menengah. Arini tetap diam, membiarkan Bram menunjukkan semua kesombongannya sampai batas maksimal sebelum dia akan meruntuhkan segalanya dengan satu kalimat yang sudah dia siapkan sejak tadi malam. Dia hanya memperhatikan setiap gerak-gerik Bram dengan perasaan jijik yang sangat mendalam. Namun wajahnya tetap terlihat sangat profesional dan dingin seperti es yang membeku di kutub utara. Hendra, pengacaranya, mencoba memberikan kode agar Bram tidak terlalu agresif. Namun keangkuhan yang sudah mendarah daging membuat Bram benar-benar buta terhadap bahaya besar yang sedang mengintai di depan matanya. Saat ini di dalam kantor megah Arini, setelah Bram selesai dengan ocehan tidak bergunanya,
Arini perlahan membuka map hitam di hadapannya dan mengeluarkan sebuah dokumen resmi yang memiliki logo emas dari Dewan Direksi Pusat. Dia meletakkan dokumen itu tepat di hadapan Bram. Memintanya untuk membaca baris pertama yang berisi mengenai pembatalan permanen seluruh kontrak pembangunan sayap baru Medika Utama Surabaya. Wajah Bram yang tadinya penuh dengan kemenangan tiba-tiba berubah menjadi pucat pasi saat matanya menangkap kata-kata pembatalan sepihak akibat pelanggaran klausul etika berat yang dilakukan oleh Direktur Utama perusahaan mitra pemberi jasa konstruksi bangunan medis tersebut. Apa maksud dari semua sampah ini? Kamu tidak memiliki wewenang untuk membatalkan kontrak bernilai ratusan miliar rupiah ini hanya karena masalah kecil di lobi. Teriak Bram sambil menggebrak meja Arini. Dia berdiri dari kursinya dengan napas yang memburu. Kemarahan mulai mengambil alih akal sehatnya yang sudah sangat tumpul, akibat keserakahan dan rasa haus akan kekuasaan yang tidak pernah terpuaskan. Hendra segera mencoba memeriksa dokumen tersebut. Dan tangannya mulai gemetar ketika menyadari bahwa tanda tangan yang ada di sana adalah tanda tangan asli dari pemilik mayoritas saham grup perusahaan Medika Utama Internasional. Arini berdiri perlahan, membuat sosoknya tampak jauh lebih mengintimidasi daripada sebelumnya. Lalu dia menatap langsung ke dalam mata Bram, dengan tatapan yang penuh dengan kebenaran yang tak terbantahkan. Dia menjelaskan dengan suara rendah namun sangat bertenaga bahwa dirinya bukan sekadar manajer operasional biasa, melainkan eksekutif manajer yang memegang kuasa penuh atas setiap keputusan strategis perusahaan. Arini menekankan bahwa reputasi rumah sakit jauh lebih berharga daripada hubungan bisnis dengan seorang pelaku kekerasan yang tidak memiliki integritas moral sebagai manusia beradab yang menghormati hak-hak orang lain di depan publik yang sangat ramai. Kamu pikir uangmu bisa menutup mulut saya setelah kamu memukul adik sepupu saya di depan mata saya sendiri? Tanya Arini dengan nada yang sangat tajam. Mendengar kata adik sepupu, Bram seketika terdiam dan matanya membelalak karena rasa terkejut yang sangat luar biasa hebatnya menyelimuti seluruh jiwanya saat itu juga. Dia menatap Arini dengan tidak percaya, mencoba mencerna informasi bahwa wanita yang dia anggap sebagai musuh bisnisnya ternyata memiliki ikatan darah dengan istri yang selama ini dia siksa dengan sangat kejam tanpa rasa belas kasihan. Arini kemudian mengeluarkan sebuah foto lama yang memperlihatkan dirinya bersama Maya saat mereka masih kecil, duduk di taman rumah besar keluarga mereka. Dengan senyum yang sangat tulus, dia mengatakan kepada Bram bahwa selama ini keluarga besar mereka telah mencari keberadaan Maya yang tiba-tiba menghilang setelah menikah dengan seorang pria yang ternyata adalah monster. Arini menjelaskan bahwa dia sengaja menjebak Bram dalam kontrak-kontrak besar selama setahun terakhir hanya untuk memancing pria itu keluar dan menunjukkan sifat aslinya sebelum dia benar-benar menghancurkan seluruh kerajaan. Bisnis Bram yang penuh kepalsuan. Bram terduduk kembali di kursinya dengan tubuh yang lemas seolah-olah seluruh tulang di dalam tubuhnya telah menghilang karena rasa ketakutan yang sangat mendalam mulai merayap. Dia menyadari bahwa semua kesuksesan yang dia raih selama ini sebenarnya berada di bawah pengawasan Arini. Dan sekarang wanita itu tinggal menjentikan jari untuk membuat semuanya lenyap. Ketidaktahuan Bram mengenai latar belakang keluarga Maya adalah kesalahan fatal yang kini harus dia bayar dengan harga yang sangat mahal. Bukan hanya hartanya, tetapi juga kebebasan fisiknya yang sebentar lagi akan segera dirampas oleh hukum. Hendra mencoba mencari celah hukum untuk membela kliennya. Namun Arini segera mengeluarkan tumpukan bukti lain mengenai penggelapan pajak dan pencucian uang yang dilakukan Bram melalui perusahaan bayangan. Arini menyatakan bahwa dia sudah menyerahkan semua bukti tersebut kepada pihak otoritas jasa keuangan dan kepolisian. Sehingga upaya pembelaan apapun dari Hendra hanya akan berakhir dengan sia-sia belaka. Pengacara itu akhirnya menundukkan kepalanya, menyadari bahwa dia sedang berhadapan dengan lawan yang sudah mempersiapkan segalanya dengan sangat sempurna tanpa ada sedikit pun celah untuk melarikan diri dari jeratan hukum yang sangat kuat. Melihat kehancuran yang mulai tampak di wajah Bram, Arini merasa sebuah kepuasan batin yang sangat luar biasa. Namun dia tetap menjaga ketenangannya sebagai seorang pemimpin yang memiliki martabat tinggi.
Dia memberikan isyarat kepada Sofia melalui interkom untuk memanggil petugas kepolisian yang sudah menunggu di ruang sebelah sejak pertemuan ini dimulai tadi sore untuk segera melakukan tindakan. Bram mulai memohon dengan suara yang gemetar, meminta Arini untuk memikirkan kembali keputusannya dan menawarkan untuk memberikan seluruh aset pribadinya kepada Maya. Asalkan dia tidak dijebloskan ke dalam penjara yang sangat gelap. Arini hanya tersenyum dingin dan mengatakan bahwa permintaan maaf Bram sudah sangat terlambat karena luka fisik dan mental yang dialami Maya tidak akan pernah bisa ditebus dengan uang. Dia mengingatkan Bram bagaimana pria itu tertawa saat melihat Maya tersungkur di lantai lobi. Dan sekarang giliran Arini yang akan melihat Bram tersungkur di bawah kaki hukum yang sangat adil. Setiap kata yang keluar dari mulut Arini terasa seperti paku yang mengunci peti mati bagi karier dan masa depan Bram yang selama ini dia banggakan di depan semua orang secara sangat sombong. Petugas kepolisian masuk ke dalam ruangan dan segera membacakan hak-hak Bram sebelum mereka memasangkan borgol besi di pergelangan tangan pria yang tadinya merasa sangat berkuasa dan tidak terkalahkan itu. Bram mencoba melakukan perlawanan kecil. Namun kekuatan fisik para petugas kepolisian jauh lebih besar. Memaksa pria itu untuk tunduk dan berjalan keluar dari kantor megah Arini dengan kepala menunduk. Para staf kantor yang berada di luar ruangan menyaksikan momen tersebut dengan perasaan lega. Karena mereka tahu bahwa keadilan akhirnya ditegakkan bagi rekan kerja mereka yang selalu bersikap baik kepada siapapun. Sambil berjalan keluar menuju mobil tahanan, Bram sempat melihat ke arah kamar perawatan Maya dari kejauhan. Menyadari bahwa dia telah kehilangan segalanya termasuk wanita yang seharusnya dia cintai. Penyesalan mulai muncul di hatinya. Namun dia tahu bahwa waktu tidak bisa diputar kembali, dan dia harus menghadapi konsekuensi dari setiap perbuatan buruk yang telah dia lakukan selama ini. Arini berdiri di jendela kantornya, melihat mobil polisi membawa Bram pergi menjauh dari area rumah sakit. Menandakan berakhirnya satu babak gelap dalam kehidupan keluarga besarnya yang selama ini penuh dengan rahasia. Setelah Bram pergi, Arini segera duduk kembali dan menarik napas panjang untuk melepaskan semua beban emosional yang dia tahan selama proses konfrontasi yang sangat melelahkan dengan pria sombong itu. Dia memanggil Sofia untuk memastikan bahwa Maya mendapatkan pengamanan tambahan agar tidak ada satupun orang suruhan Bram yang bisa mendekati atau mengintimidasi adik sepupunya tersebut di kamar perawatan. Arini tahu bahwa perjuangan hukum baru saja dimulai. Namun setidaknya satu musuh besar sudah berhasil dilumpuhkan dan tidak akan pernah bisa menyakiti anggota keluarganya lagi di masa depan. Nanti yang jauh lebih cerah. Sofia masuk ke ruangan dengan wajah yang berseri-seri, memberitahukan bahwa berita penangkapan Bram sudah mulai tersebar luas di berbagai media massa nasional dan internasional karena skala skandalnya yang sangat besar. Harga saham perusahaan properti milik Bram dikabarkan langsung anjlok ke titik terendah dalam sejarah, membuat seluruh mitra bisnisnya panik dan berusaha memutuskan hubungan kerjasama secepat mungkin agar tidak ikut terseret. Arini hanya mengangguk pelan, menyadari bahwa ini adalah konsekuensi logis bagi siapa saja yang membangun kekayaan di atas penderitaan orang lain dan melakukan tindakan kriminal yang sangat tidak bermoral. Arini kemudian memutuskan untuk segera pergi ke kamar Maya untuk memberitahukan bahwa monster yang selama ini menghantui hidupnya telah ditangkap dan tidak akan pernah kembali lagi untuk menyakitinya. Saat memasuki kamar, dia melihat Maya sudah bisa duduk bersandar di tempat tidur, dengan wajah yang tampak jauh lebih tenang dan penuh harapan, setelah mendengar kabar penangkapan suaminya. Kedua saudara sepupu itu kemudian berpelukan dalam keheningan yang penuh dengan rasa syukur. Menyadari bahwa ikatan keluarga adalah kekuatan terbesar yang mampu mengalahkan segala bentuk kejahatan dan ketidakadilan yang ada di dunia yang sangat fana ini. Malam itu, Arini kembali menatap foto keluarga lama mereka. Merasa bahwa dia telah menjalankan amanah ayahnya untuk selalu melindungi setiap anggota keluarga dari segala macam ancaman yang datang dari luar. Dia berjanji akan terus mendampingi Maya selama proses perceraian dan rehabilitasi mental agar adiknya itu bisa kembali menjadi sosok wanita yang kuat dan mandiri seperti sedia kala sebelum bertemu Bram. Arini menyadari bahwa meskipun kekuasaan bisa memberikan banyak hal,
Namun integritas dan kasih sayang adalah hal yang paling utama untuk menjaga martabat hidup sebagai manusia yang benar-benar memiliki nilai luhur tinggi. Langkah strategis yang diambil Arini bukan hanya menyelamatkan Maya, tetapi juga membersihkan grup perusahaan Medika Utama dari unsur-unsur koruptif yang selama ini mencoba masuk melalui jalur kerjasama bisnis yang tidak transparan. Dewan komisaris lainnya pun memberikan apresiasi yang sangat tinggi atas keberanian Arini dalam mengambil keputusan sulit demi menjaga nilai-nilai etika yang menjadi pondasi utama dari rumah sakit internasional tersebut. Arini telah membuktikan bahwa seorang wanita dengan kecerdasan dan keberanian bisa meruntuhkan gunung kesombongan yang dibangun oleh pria-pria yang merasa diri mereka berada di atas hukum dan aturan yang berlaku secara umum. Berita mengenai penangkapan Bram segera meledak di seluruh kanal berita nasional, menampilkan rekaman singkat saat pria yang dulunya sangat sombong itu digiring keluar dengan tangan terborgol oleh aparat kepolisian dari lobi Medika Utama. Arini memberikan izin kepada tim humas rumah sakit untuk merilis pernyataan resmi mengenai komitmen mereka terhadap keamanan pasien dan penolakan terhadap segala bentuk kekerasan domestik di lingkungan medis mereka yang sangat prestisius. Publik yang merasa geram dengan tindakan brutal Bram mulai membanjiri media sosial dengan kecaman pedas, menghancurkan citra pengusaha sukses yang selama ini dibangun Bram dengan sangat hati-hati melalui kampanye pencitraan yang sangat sistematis selama bertahun-tahun lamanya. Efek domino dari skandal ini menghantam sektor properti dengan sangat keras, terutama saham PT Surya Property yang mengalami terjun bebas hingga mencapai batas bawah penolakan otomatis pada Bursa Efek Jakarta. Hanya dalam hitungan jam saja, Arini mengawasi pergerakan pasar tersebut melalui layar besar di ruang rapat direksi. Merasa puas melihat bagaimana kekuasaan finansial yang digunakan Bram untuk menindas orang lain kini berbalik menyerang dirinya sendiri tanpa ampun sedikitpun. Para investor besar segera mengirimkan surat pemberitahuan pemutusan kontrak karena mereka tidak ingin reputasi global perusahaan mereka ikut tercemar oleh perilaku kriminal yang sangat memalukan dari mitra bisnis yang kini sedang mendekam. Di balik jeruji besi yang dingin, di dalam ruang rapat yang bernuansa formal tersebut, Arini berdiri tegak di depan Dewan Direksi untuk memberikan presentasi mengenai langkah-langkah darurat yang telah diambil guna melindungi kepentingan rumah sakit dari dampak negatif skandal Bram. Dia menjelaskan dengan detail mengenai proses audit investigasi yang telah menemukan indikasi penggelembungan biaya pada proyek sayap baru yang dilakukan oleh perusahaan milik Bram secara diam-diam tanpa sepengetahuan manajemen puncak. Para direktur kini memberikan dukungan penuh kepada Arini karena mereka menyadari bahwa ketegasannya telah menyelamatkan rumah sakit dari potensi kerugian finansial yang jauh lebih besar dan risiko hukum yang sangat membahayakan integritas institusi medis tersebut di mata dunia internasional yang sangat kompetitif. Sementara itu, sepasang tim penyidik dari kepolisian daerah mulai melakukan penggeledahan di kantor pusat PT Surya Property untuk menyita semua dokumen akuntansi dan perangkat keras komputer yang diduga menyimpan bukti-bukti penggelapan pajak berskala besar. Karyawan kantor yang tadinya sangat bangga bekerja di bawah pimpinan Bram kini hanya bisa tertunduk lesu saat melihat petugas berseragam membawa keluar tumpukan berkas yang menjadi kunci kehancuran. Bos mereka yang terkenal arogan, Arini telah memastikan bahwa tidak ada satupun orang dalam yang bisa menghapus data digital penting tersebut, karena tim ahli teknologi informasinya telah terlebih dahulu mengunci akses server perusahaan menggunakan perintah pengadilan yang dikeluarkan secara mendadak oleh hakim pada pagi hari di dalam sel tahanan yang sempit dan berbau lembab. Bram duduk termenung sambil menatap dinding beton yang dingin dengan tatapan mata yang penuh dengan rasa tidak percaya akan nasib buruk yang menimpanya begitu cepat. Dia terus memikirkan bagaimana caranya seorang manajer rumah sakit wanita bisa memiliki kekuatan yang begitu besar untuk meruntuhkan seluruh kekuasaan dan harta benda yang dia kumpulkan selama puluhan tahun bekerja di dunia properti. Rasa sombong yang selama ini dia agungkan perlahan-lahan berubah menjadi rasa takut yang sangat mencekam ketika dia menyadari bahwa tidak ada satupun teman pejabatnya yang mau memberikan bantuan hukum untuk mengeluarkannya dari tempat yang sangat menjijikan itu. Di kamar perawatannya yang tenang, Maya mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang signifikan secara fisik,
Meskipun trauma psikologis yang dia alami masih membutuhkan waktu yang cukup lama untuk benar-benar sembuh dari lubuk hatinya yang terdalam. Dia ditemani oleh seorang pengacara spesialis hak asasi wanita yang dikirim langsung oleh Arini untuk mulai menyusun dokumen gugatan cerai dan laporan kekerasan dalam rumah tangga yang akan segera diajukan ke pengadilan. Maya merasa sangat bersyukur karena dia tidak perlu lagi menghadapi Bram sendirian. Dan dengan dukungan penuh dari Arini, dia mulai merasa memiliki kekuatan baru untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai seorang ibu yang ingin memberikan masa depan aman bagi bayi di kandungnya saat ini. Dunia korporat di ibu kota mulai membicarakan sosok Arini sebagai tokoh wanita yang sangat berpengaruh dan tidak kenal kompromi dalam menegakkan etika bisnis serta keadilan bagi mereka yang tertindas oleh kekuasaan pria arogan. Banyak rekan bisnis yang selama ini merasa tertekan oleh sikap Bram mulai berani angkat bicara dan memberikan kesaksian mengenai berbagai praktik kecurangan yang pernah dilakukan oleh pria itu di masa lalu demi mendapatkan keuntungan pribadi yang besar. Arini mengumpulkan semua informasi tersebut sebagai amunisi tambahan untuk memastikan bahwa hukuman yang akan diterima oleh Bram nantinya benar-benar setimpal dengan semua penderitaan yang telah dia timbulkan bagi banyak orang selama berkarir sebagai pengusaha properti elit. Petugas kejaksaan mulai memasang garis segel di depan gerbang rumah mewah milik Bram yang bernilai puluhan miliar rupiah sebagai bagian dari tindakan penyitaan aset untuk menutupi kerugian negara akibat penggelapan pajak yang dilakukan perusahaannya. Mobil-mobil mewah koleksi Bram pun satu persatu dinaikkan ke atas truk derek untuk dibawa ke gudang penyimpanan barang bukti. Meninggalkan pemandangan yang sangat miris bagi para tetangga yang selama ini menganggap Bram sebagai orang terhormat. Arini mengamati proses tersebut melalui foto-foto yang dikirimkan oleh Sofia. Merasa bahwa keadilan sedang bekerja dengan caranya yang sangat puitis untuk menelanjangi semua kepalsuan hidup yang selama ini dipamerkan oleh Bram kepada khalayak ramai. Di kantornya yang megah, Arini memanggil Sofia untuk memberikan instruksi mengenai langkah selanjutnya dalam proses pengambilalihan proyek Golden Tower yang kini terbengkalai akibat masalah hukum yang membelit direktur utamanya tersebut secara sangat mendalam. Arini ingin memastikan bahwa hak-hak para pekerja konstruksi yang terlibat dalam proyek tersebut tetap terjamin, dan pembangunan bisa dilanjutkan oleh kontraktor baru yang memiliki integritas moral, serta kredibilitas finansial yang MIN dan baik sei Crops 2%. Jauh lebih baik daripada Bram. Dia menunjukkan bahwa kekuasaan yang sesungguhnya bukan digunakan untuk menghancurkan, melainkan untuk membangun kembali sesuatu yang telah dirusak oleh keserakahan manusia yang tidak bertanggung jawab terhadap tanggung jawab sosial dan etika profesional yang seharusnya dijunjung tinggi. Hendra, pengacara Bram yang selama ini dikenal sangat licin, akhirnya menyatakan mengundurkan diri dari kasus tersebut setelah melihat tumpukan bukti yang sangat kuat dan tidak mungkin bisa dibantah di depan persidangan pengadilan nanti. Dia menyadari bahwa membela Bram hanya akan merusak reputasi kantor hukumnya sendiri karena kasus ini telah menjadi perhatian publik nasional yang sangat masif dan melibatkan tokoh kuat seperti Arini di baliknya. Bram merasa sangat terkhianati oleh orang-orang yang selama ini dia anggap sebagai loyalis. Namun dia tidak sadar bahwa kesetiaan mereka sebenarnya hanya didasarkan pada uang yang kini sudah tidak lagi dimiliki oleh pria malang yang sedang berada di titik nadir tersebut. Di luar gedung pengadilan, sekelompok aktivis perlindungan perempuan mulai melakukan aksi solidaritas dengan membawa berbagai poster yang berisi tuntutan agar hakim memberikan hukuman seberat-beratnya bagi Bram atas tindakan penganiayaan yang dilakukan terhadap istrinya sendiri. Arini melihat fenomena ini sebagai bentuk kemenangan moral bagi setiap wanita yang selama ini hanya bisa diam saat mengalami penindasan di dalam rumah tangga, karena merasa tidak memiliki kekuatan untuk melawan balik. Dukungan publik yang begitu besar memberikan semangat tambahan bagi Maya untuk terus berdiri tegak menghadapi proses hukum yang akan sangat melelahkan secara mental. Karena dia tahu bahwa dia sedang diperjuangkan oleh jutaan orang yang mendambakan keadilan sosial. Arini berdiri di balkon rumah sakit sambil menikmati hembusan angin sore yang terasa sangat menyejukkan jiwanya yang telah melewati hari-hari yang penuh dengan tekanan strategis untuk menjatuhkan seorang penjahat berkerah putih yang sangat licik. Dia merenungkan betapa pentingnya bagi setiap orang untuk memiliki keberanian dalam menyuarakan kebenaran,
meskipun harus berhadapan dengan tembok besar kekuasaan yang tampak sangat mustahil untuk ditembus dengan cara-cara yang biasa dilakukan orang awam. Arini merasa bangga bisa menjadi jembatan bagi Maya untuk mendapatkan kembali hidupnya yang sempat hilang tertelan oleh kegelapan pernikahan yang dipenuhi dengan racun kekerasan fisik maupun verbal yang sangat melukai jiwa dan raga adiknya. Itu, keluarga besar Arini yang tadinya sempat terpecah belah karena konflik masa lalu kini mulai bersatu kembali untuk memberikan dukungan moral dan finansial bagi pemulihan kesehatan serta proses hukum yang sedang dijalani oleh Maya saat ini. Orang tua Maya datang langsung dari luar kota dengan rasa haru yang luar biasa. Memeluk Arini sambil menangis bahagia, karena putri mereka telah ditemukan dan diselamatkan dari tangan seorang monster yang sangat kejam. Pertemuan keluarga di Rumah Sakit Medika Utama tersebut menjadi momen yang sangat emosional bagi semua orang yang hadir. Mengingatkan kembali akan nilai luhur persaudaraan yang seharusnya selalu dijaga di atas kepentingan harta duniawi. Arini mengingat kembali setiap kata-kata kasar yang dilontarkan Bram saat pertama kali mereka bertemu di lobi rumah sakit. Dan bagaimana pria itu sangat meremehkan kemampuannya sebagai seorang wanita yang memimpin institusi medis besar ini. Kini, kenyataan telah berbalik 180 derajat. Di mana pria sombong itu kini harus memohon belas kasihan di depan hukum. Sementara Arini tetap berdiri kokoh sebagai sosok yang mengendalikan seluruh jalannya peristiwa tersebut. Baginya, ini bukan hanya sekadar balas dendam pribadi, melainkan sebuah misi untuk membuktikan bahwa kejahatan tidak akan pernah bisa bertahan lama jika dihadapi dengan kecerdasan strategis dan niat yang murni untuk menegakkan keadilan bagi sesama manusia. Laporan audit investigasi yang dilakukan oleh tim ahli keuangan rumah sakit secara resmi diserahkan kepada pihak Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti sebagai dasar tuntutan tambahan mengenai kasus korupsi dan manipulasi kontrak kerjasama perusahaan. Arini memberikan kesaksian yang sangat jelas dan berbobot di depan penyidik, menjelaskan bagaimana Bram mencoba menggunakan pengaruhnya untuk melakukan intimidasi terhadap staf rumah sakit demi menutupi kecurangan yang dia lakukan selama menjalankan proyek konstruksi besar tersebut. Integritas Arini sebagai saksi kunci membuat posisi Bram semakin terpojok tanpa ada ruang sedikit pun untuk melakukan pembelaan diri yang masuk akal di hadapan para penegak hukum yang sedang bekerja secara sangat profesional. Keputusan Arini untuk tidak mengambil jalan damai atau menerima kompensasi finansial dari pihak Bram mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari berbagai kalangan masyarakat yang merindukan adanya tokoh publik yang memiliki prinsip moral sangat kuat. Dia menekankan bahwa martabat manusia tidak memiliki label harga, dan setiap perbuatan kriminal harus dibayar dengan hukuman yang sesuai, agar bisa menjadi pelajaran berharga bagi siapapun yang berniat melakukan hal serupa di masa depan nanti. Prinsip ini dia pegang teguh hingga membuat pihak pengacara Bram yang baru merasa putus asa dalam mencari celah untuk mengajukan negosiasi di luar pengadilan yang biasanya selalu mereka gunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum. Proyek Golden Tower akhirnya resmi diambil alih oleh konsorsium perusahaan konstruksi internasional yang memiliki rekam jejak sangat bersih dan dikenal karena dedikasi mereka terhadap pembangunan gedung ramah lingkungan yang sangat aman bagi publik. Arini sendiri yang memimpin acara peletakan batu pertama untuk kelanjutan proyek tersebut. Memberikan pidato singkat mengenai pentingnya etika profesional dalam setiap aspek pembangunan fisik maupun sumber daya manusia di negara yang sedang berkembang ini. Peristiwa ini menandai berakhirnya era kegelapan yang dibawa oleh Bram dalam dunia properti lokal. Dan dimulainya babak baru yang lebih transparan, serta penuh dengan nilai-nilai kemanusiaan yang sangat luhur dan sangat dijunjung tinggi. Di kamar rumah sakit, tim dokter spesialis memberikan kabar menggembirakan bahwa kondisi bayi dalam kandungan Maya dinyatakan dalam keadaan sehat sempurna dan tidak mengalami gangguan perkembangan apapun akibat insiden kekerasan fisik yang menimpa ibunya. Maya menangis penuh rasa syukur sambil mengelus perutnya, merasa bahwa Tuhan telah memberikan keajaiban yang luar biasa untuk melindunginya, dan calon buah hatinya dari malapetaka yang hampir merenggut nyawa mereka berdua di lobi rumah sakit. Arini yang berada di sana segera memeluk Maya dengan erat. Merasakan detak jantung adiknya yang kini dipenuhi dengan semangat hidup baru yang jauh lebih kuat dan lebih berani daripada sebelumnya.
Bram yang sedang berada di dalam penjara dikabarkan mengalami gangguan kecemasan akut dan sering berteriak-teriak sendiri karena tidak sanggup menerima kenyataan bahwa dia kini telah menjadi orang miskin dan tidak lagi memiliki kekuasaan apapun. Bayang-bayang kegagalannya terus menghantui setiap malam. Diingatkan oleh setiap inci dinding sel yang sempit bahwa semua harta dan kesombongan yang dia kumpulkan dengan cara haram kini telah lenyap tanpa sisa sedikit pun. Dia akhirnya menyadari bahwa orang yang paling dia remehkan, yaitu seorang wanita yang dia anggap hanya sebagai pegawai, adalah sosok yang telah memutus seluruh garis takdir kesuksesannya dengan satu langkah strategis yang sangat mematikan. Media massa mulai menjuluki Arini sebagai wanita bertangan besi yang memiliki hati emas. Sebuah gelar yang mencerminkan ketegasannya dalam berbisnis. Namun tetap memiliki empati yang sangat tinggi terhadap korban ketidakadilan sosial di sekitarnya. Popularitas Arini meningkat tajam. Namun, dia tetap rendah hati dan memilih untuk fokus pada tugas-tugasnya di rumah sakit daripada mencari panggung di dunia politik atau hiburan yang banyak ditawarkan kepadanya. Dia menyadari bahwa tugasnya belum selesai karena dia harus memastikan bahwa proses hukum bagi Bram benar-benar mencapai putusan final yang memberikan rasa keadilan yang hakiki bagi Maya dan seluruh keluarga besar yang telah lama menderita. Arini menghabiskan malam itu dengan memeriksa kembali semua dokumen persiapan persidangan terakhir yang akan diadakan pada minggu depan, di mana dia akan hadir sebagai saksi ahli sekaligus sebagai perwakilan keluarga korban yang sangat kuat. Dia memastikan bahwa tidak ada satupun detail yang terlewatkan. Karena dia ingin persidangan tersebut menjadi panggung terakhir bagi Bram untuk menyadari segala kesalahannya di hadapan publik yang menuntut adanya kebenaran sejati. Dengan hati yang tenang dan pikiran yang jernih, Arini menutup laptopnya dan menatap langit malam yang penuh dengan bintang. Merasa bahwa semesta akhirnya memberikan jalan yang terang bagi perjuangannya untuk mengembalikan martabat keluarganya yang sempat ternoda. Hari persidangan terakhir bagi Bram akhirnya tiba dengan suasana yang sangat mencekam di luar gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dipenuhi oleh ratusan jurnalis dan aktivis hak asasi manusia. Arini melangkah masuk ke dalam ruang sidang utama dengan mengenakan setelan jas hitam yang sangat elegan, menunjukkan otoritasnya sebagai saksi kunci, sekaligus pelindung bagi adik sepupunya yang masih dalam masa pemulihan fisik. Di dalam ruangan yang beraroma kayu tua dan dinginnya pendingin udara, semua mata tertuju pada sosok Arini yang berjalan dengan penuh martabat, menuju kursi yang telah disediakan khusus bagi pihak keluarga korban. Bram duduk di kursi pesakitan dengan penampilan yang sangat kontras jika dibandingkan dengan kemewahannya beberapa minggu yang lalu, saat dia masih merasa sebagai raja bisnis properti yang sangat berkuasa. Wajahnya tampak sangat kuyup. Rambutnya yang biasanya tertata rapi kini terlihat berantakan. Dan jas yang dikenakannya tampak sedikit longgar, karena berat badannya yang turun drastis selama berada di dalam sel tahanan kepolisian. Dia tidak lagi berani menatap mata Arini yang duduk di seberangnya. Karena setiap kali dia mencoba mencuri pandang, dia hanya menemukan dinginnya kebencian yang sangat dalam dari mata sang kakak sepupu istrinya. Hakim ketua meminta Arini untuk memberikan kesaksian terakhir mengenai detail kejadian di rumah sakit dan juga bukti-bukti tambahan terkait penyelewengan dana yang dilakukan oleh perusahaan milik Bram selama bertahun-tahun lamanya. Suara Arini terdengar sangat stabil dan jelas saat dia membacakan kronologi kekerasan fisik yang dialami oleh Maya, disertai dengan hasil visum medis yang sangat detail dan tidak bisa dibantah kebenarannya. Dia juga memaparkan bagaimana Bram menggunakan posisi tawar bisnisnya untuk mengintimidasi Maya, agar tetap bungkam mengenai penderitaan yang dia alami selama pernikahan mereka yang sebenarnya penuh dengan kepura-puraan dan manipulasi mental yang kejam. Tim jaksa penuntut umum kemudian menampilkan rekaman video asli dari kamera pengawas Rumah Sakit Medika Utama yang memperlihatkan momen saat Bram menampar Maya hingga tersungkur di lantai marmer lobi utama. Suasana di dalam ruang sidang seketika menjadi sangat sunyi saat melihat kekejaman yang terekam dengan sangat jelas tersebut. Membuat beberapa pengunjung sidang meneteskan air mata karena merasa sangat iba kepada Maya. Bram hanya bisa menundukkan kepala sangat dalam.
Menyadari bahwa tidak ada lagi ruang baginya untuk mengelak dari kenyataan pahit bahwa tindakannya telah merusak seluruh masa depan dan harga dirinya di depan hukum yang sangat berdaulat. Setelah mendengarkan semua kesaksian dan mempertimbangkan tumpukan bukti yang diajukan oleh tim hukum Arini, Hakim Ketua akhirnya membacakan putusan final yang sangat dinantikan oleh seluruh khalayak ramai di Indonesia. Bram dinyatakan bersalah atas tindakan penganiayaan berat terhadap istri yang sedang hamil, dan juga dijatuhi hukuman tambahan atas kasus pencucian uang serta korupsi proyek pembangunan fasilitas publik. Hukuman penjara selama 15 tahun dijatuhkan kepadanya tanpa ada kemungkinan remisi. Ditambah dengan penyitaan seluruh aset pribadi miliknya untuk digunakan sebagai kompensasi bagi para korban penipuan bisnisnya, dan juga biaya rehabilitasi psikis total bagi Maya. Sorak-sorai lirih terdengar dari luar ruang sidang saat putusan tersebut dibacakan, menandakan kemenangan besar bagi keadilan yang selama ini diperjuangkan oleh Arini dengan segala sumber daya yang dia miliki secara profesional. Arini hanya menarik napas panjang dengan perasaan lega yang sangat luar biasa. Seolah-olah beban berat yang menindih bahunya selama berminggu-minggu, kini telah terangkat dengan sangat sempurna berkat keteguhan prinsip moralnya. Dia segera mendekati Maya yang duduk di kursi roda di belakangnya, menggenggam tangan adiknya itu dengan sangat erat sebagai simbol bahwa mereka berdua telah berhasil melewati badai besar yang hampir menghancurkan hidup mereka selamanya. Maya menatap Arini dengan air mata kebahagiaan yang mengalir deras, menyadari bahwa babak gelap dalam hidupnya kini benar-benar telah berakhir, dan dia memiliki kesempatan kedua untuk memulai segalanya kembali. Dengan putusan pengadilan yang juga meresmikan perceraiannya secara hukum, Maya merasa seperti seorang narapidana yang baru saja mendapatkan kemerdekaan penuh dari penjara penderitaan yang telah lama mengurungnya dalam ketakutan. Dia berjanji di dalam hatinya bahwa dia akan membesarkan anaknya dengan penuh kasih sayang dan kekuatan, agar anak itu tidak pernah tumbuh menjadi sosok yang kasar dan tidak memiliki empati seperti ayah kandungnya yang pengecut. Beberapa bulan setelah persidangan berakhir, Arini memutuskan untuk mengundurkan diri sejenak dari kesibukan operasional rumah sakit guna fokus membantu Maya dalam membangun kembali kepercayaan dirinya melalui berbagai program terapi. Mereka berdua sering menghabiskan waktu bersama di rumah keluarga besar mereka yang terletak di kaki gunung, tempat di mana udara sangat segar dan ketenangan. Alam membantu menyembuhkan luka batin yang sangat dalam. Arini juga mulai mendirikan sebuah yayasan sosial yang diberi nama Pelita Maya. Sebuah organisasi yang bertujuan untuk memberikan bantuan hukum dan perlindungan medis secara gratis bagi para wanita yang menjadi korban kekerasan di rumah tangga mereka. Yayasan tersebut mendapatkan dukungan yang sangat masif dari berbagai korporasi besar dan juga pemerintah pusat karena kredibilitas Arini yang sudah sangat teruji dalam menangani kasus-kasus sensitif dengan cara yang sangat elegan. Arini menggunakan sebagian besar kekayaan pribadinya untuk memastikan bahwa yayasan ini memiliki fasilitas perlindungan yang sangat aman dan rahasia bagi para wanita yang sedang mencari tempat perlindungan dari ancaman fisik. Dia ingin membuktikan bahwa kekuatan yang dia miliki bukan hanya untuk memenangkan persaingan bisnis semata, melainkan untuk memberikan dampak nyata bagi perbaikan kualitas hidup sesama manusia yang selama ini sering diabaikan oleh sistem yang tidak adil. Hari yang dinanti-nantikan pun akhirnya tiba ketika Maya melahirkan seorang bayi laki-laki yang sangat tampan dan sehat di salah satu ruang perawatan terbaik di Rumah Sakit Medika Utama tersebut. Arini berdiri di samping tempat tidur Maya, menatap wajah bayi mungil itu dengan perasaan haru yang tidak terlukiskan oleh kata-kata indah manapun yang pernah ada di dunia fana ini. Bayi itu diberi nama Adrian, sebuah nama yang melambangkan kekuatan dan cahaya baru bagi keluarga mereka yang sempat mengalami kegelapan yang sangat panjang akibat kejahatan. Seorang pria yang kini sedang menderita di dalam penjara yang sangat sunyi. Adrian tumbuh menjadi anak yang sangat ceria dan selalu dikelilingi oleh kasih sayang dari Arini, serta seluruh anggota keluarga besar yang kini sudah benar-benar rukun dan bersatu kembali dengan sangat harmonis. Maya sendiri kini sudah mulai aktif kembali dalam kegiatan yayasan, membagikan pengalamannya untuk memberikan motivasi bagi wanita lain, agar berani bersuara dan melawan segala bentuk penindasan yang menimpa diri mereka masing-masing. Dia tidak lagi terlihat sebagai wanita lemah yang ketakutan,
melainkan telah menjelma menjadi sosok inspiratif yang sangat dikagumi karena keberaniannya untuk bangkit dari kehancuran yang sangat hebat di masa lalu yang sangat kelam bagi jiwanya. Arini tetap menjabat sebagai eksekutif manajer di Medika Utama. Namun kini dia dikenal dengan reputasi yang jauh lebih besar sebagai seorang pejuang kemanusiaan yang menggunakan kecerdasan bisnisnya untuk kebaikan sosial. Dia sering diundang untuk berbicara di berbagai forum internasional mengenai kepemimpinan wanita dan pentingnya integritas moral dalam menjalankan sebuah institusi besar yang melayani kepentingan masyarakat luas tanpa membedakan status sosial. Setiap langkah kaki Arini di koridor rumah sakit kini selalu diiringi dengan rasa hormat yang tulus dari seluruh staf. Karena mereka tahu bahwa pimpinan mereka adalah seorang wanita yang memiliki hati yang sangat luar biasa mulia. Di sisi lain, kabar dari dalam penjara menyebutkan bahwa Bram telah kehilangan seluruh kewarasannya karena tidak sanggup menghadapi kenyataan bahwa dia kini bukan siapa-siapa lagi di dunia yang sangat kejam ini. Semua harta yang dia kumpulkan dengan cara-cara yang sangat kotor kini telah habis disita oleh negara. Dan tidak ada satupun orang yang sudi mengunjunginya selama bertahun-tahun dia mendekam di sana. Penyesalan yang datang terlambat itu kini menjadi teman setianya setiap malam. Mengingatkan dia akan betapa bodohnya dia, karena telah meremehkan seorang wanita yang ternyata memiliki kekuatan untuk menghancurkan seluruh hidupnya dalam sekejap mata. Sore itu, Arini dan Maya duduk di balkon rumah mereka, sambil melihat matahari terbenam yang memancarkan cahaya keemasan yang sangat indah di ufuk barat yang sangat jauh dari pandangan mata mereka. Adrian kecil berlari-lari di atas rumput hijau dengan tawa yang sangat renyah, menciptakan suasana kedamaian yang selama ini hanya menjadi mimpi yang sangat sulit untuk dicapai oleh kedua wanita hebat tersebut. Arini tersenyum sambil menggenggam tangan Maya, menyadari bahwa setiap tetes air mata dan perjuangan yang mereka lakukan telah membuahkan hasil yang sangat manis berupa kebahagiaan sejati yang tidak akan pernah bisa dicuri oleh siapapun. Kisah mereka menjadi sebuah legenda hidup di lingkungan rumah sakit Medika Utama. Sebuah pengingat abadi bahwa keadilan mungkin terkadang datang terlambat. Namun dia tidak akan pernah absen bagi mereka yang berani memperjuangkannya. Arini telah membuktikan bahwa dengan keberanian, kecerdasan strategis, dan kasih sayang yang tulus, seorang wanita mampu meruntuhkan gunung kesombongan yang dibangun di atas fondasi ketidakadilan yang sangat kejam dan sangat tidak berperi kemanusiaan. Kini, mereka melangkah menuju masa depan yang penuh dengan harapan baru, membawa serta hikmah berharga bahwa martabat manusia adalah harta yang paling mulia yang harus dijaga dengan seluruh jiwa dan raga yang kita miliki. Arini mulai merencanakan ekspansi yayasannya ke tingkat regional, bekerja sama dengan berbagai organisasi internasional untuk menciptakan standar perlindungan yang lebih baik bagi perempuan di seluruh wilayah Asia Tenggara yang masih rentan. Dia menyadari bahwa pengalamannya dalam menghadapi Bram hanyalah puncak gunung es dari ribuan kasus serupa yang mungkin sedang terjadi di luar sana tanpa pernah mendapatkan sorotan dari media massa yang besar. Dengan jaringan bisnis yang luas, Arini memiliki posisi yang sangat unik untuk melakukan perubahan sistemik dalam kebijakan perusahaan mengenai perlindungan terhadap karyawan yang mengalami masalah kekerasan domestik di luar jam kerja resmi kantor mereka setiap harinya. Maya juga mengikuti pelatihan sebagai konselor sebaya, di mana dia belajar bagaimana memberikan dukungan emosional yang tepat bagi wanita-wanita lain yang baru saja melarikan diri dari lingkungan keluarga yang sangat toksik dan berbahaya. Setiap kali dia berbicara di depan umum, Maya selalu menekankan pentingnya memiliki kemandirian finansial dan pendidikan yang kuat agar wanita tidak lagi merasa terjebak dalam hubungan yang merusak hanya karena faktor ekonomi semata. Dia ingin mengubah rasa sakitnya menjadi sebuah kekuatan positif yang bisa membimbing orang lain keluar dari kegelapan yang sama seperti yang pernah dia rasakan selama beberapa tahun hidup bersama dengan sosok Bram. Rumah sakit Medika Utama kini telah menerapkan protokol keamanan baru yang jauh lebih ketat, di mana setiap indikasi kekerasan fisik pada pasien akan langsung dilaporkan kepada unit perlindungan khusus di bawah pengawasan Arini. Hal ini menjadikan rumah sakit tersebut sebagai pionir dalam pelayanan medis yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.
bukan hanya sekadar tempat pengobatan fisik bagi para pasien yang datang berkunjung saja. Arini merasa sangat bangga karena dia berhasil mengubah sebuah insiden yang sangat traumatis menjadi sebuah gerakan reformasi institusional yang sangat bermanfaat bagi keselamatan ribuan orang yang mempercayakan kesehatan mereka kepada manajemen Rumah Sakit Medika Utama. Di taman belakang rumah mereka yang asri, Adrian kecil mulai belajar melangkah untuk pertama kalinya sambil dipandu oleh Arini dan Maya yang menatapnya dengan pandangan penuh dengan harapan masa depan yang cerah. Setiap langkah kecil bayi itu seolah-olah menjadi simbol kemenangan bagi keluarga mereka atas segala penderitaan dan penghinaan yang pernah mereka terima dari seorang pria sombong di masa lalu yang sangat menyedihkan. Arini merasa bahwa hidupnya kini sudah benar-benar lengkap. Bukan karena kesuksesan bisnis atau kekayaan yang dia miliki, melainkan karena dia berhasil menyelamatkan dan menjaga keutuhan keluarga yang sangat dia cintai lebih dari apapun. Arini teringat akan kata-kata ayahnya yang pernah mengatakan bahwa kekuatan sejati seorang pemimpin diuji saat dia harus berdiri paling depan untuk membela mereka yang paling lemah dan tidak memiliki suara. Dia menyadari bahwa posisinya sebagai eksekutif manajer di rumah sakit internasional ini adalah sebuah tanggung jawab besar yang harus digunakan untuk menciptakan keadilan bagi semua orang tanpa ada pengecualian sedikit pun di dalamnya. Arini berjanji akan terus mendedikasikan hidupnya untuk memastikan bahwa tidak akan ada lagi wanita lain yang harus menderita dalam kesunyian seperti yang dialami oleh Maya selama bertahun-tahun di bawah tekanan seorang pria yang akan kesah kurat tada. Sangat kejam. Sidang banding yang diajukan oleh pengacara baru Bram pun ditolak secara mentah-mentah oleh pengadilan tinggi karena semua bukti yang diajukan oleh tim hukum Arini sudah terlalu kuat dan sangat sulit untuk dipatahkan secara hukum. Bram kini benar-benar harus menghabiskan sisa usianya di balik jeruji besi. Tanpa ada lagi harapan untuk bisa kembali ke dunia luar, sebagai seorang pengusaha sukses yang penuh dengan kepalsuan hidup. Arini merasa bahwa tugasnya untuk memberikan keadilan bagi Maya kini sudah benar-benar tuntas dan dia bisa fokus sepenuhnya pada masa depan cerah yang sedang terbentang luas di depan mata mereka semua sebagai keluarga besar.